lah masalah anak. Udahlah ya. Apa-apa lah. Oke, kita mulai, kita berdoa dulu lah sesuai agama masing-masing supaya lancar ya, supaya yang diomongin juga seru, asik, menyenangkan untuk semua dan siapapun yang nonton tetap manfaat. Mau tahun berapapun juga dia menonton tetap dapat tersemangati hidupnya. Berdoa dimulai. Baiklah. Ih, gue teh inget ketemu lu tuh terakhir ya panggung SCTV. Tapi udah lama banget sih, udah lama banget. Kayaknya 2000, kayaknya Radia baru lahir di 2007 kali itu. Zaman jahiliyah. Masih Peter Pan kene sih. 2007. Iya, masih Peter Pan kene. Masih lu gondrong-gondrong belah tengah itu loh. Ini menuju gondrong belah tengah lagi kayaknya. Lu mau gondrongin? Bosen. Bosen kayak kan mesti cycle aja terus. Bener ya? Oke, bisa mulai Pak? Bisa. Saya? Kamera satu, Dika, kumaha Dika? Yes. Ini kameranya Ariel kalau untuk ngobrol sama pemirsa. Oh, oke. Hebat kan Yang itu kita? ya? Kayak talk show beneran. Emang talk show beneran? Guys, kita ketemu di Sofina Talks dan sudah hadir yang di request terus, yaitu Ariel alias Boril alias Nazril Irham. Nah. Kayak lagu di request gue. Iya, lu mah kayak lagu dah di request. Oke, walaupun kemarin sempat hilang suaranya, kan Masih hilang. lah. Ini masih hilang sih sebenarnya dikit. Falsetto masih hilang. Oh jangan, dia mau konser ntar malam, jangan sampai hilang. Besok mau nyanyi. Besok, bukan hari, iya besok bener Besok ya. malam. Terus akhirnya untuk bisa kesini lu harus suntik, nggak apa? Biasanya kalau penyanyi kan suka gitu ya. Enggak, ini udah pasrah aja sih. Ya nggak bisa pasrah atau maneh. Nanti begitu naik nggak bisa nyanyi kumaha. Ya, ini berarti dari suara habis, ini berarti panggung kelima. Jadi panggung pertama habis, panggung kedua habis, panggung ketiga habis, panggung keempat habis. Kemarin di Taiwan ada dikit lah. Sekarang kayak udah 5 kali, ya udahlah pasrah aja lah. Oh. Udah 2 kali suntik ini. 3 kali. 1, 2, 3 kali. Tapi udah adaan dong. Sekarang dibandingin Oh, kemarin. segini aman. Kenapa gue jadi ikut? Gatel ya dengernya ya? Kayak ada yang bersembunyi gitu di belakang sini. Kayak pengen gue sikat pakai kedondong nggak? Tapi sakit nggak? Sakit nelan nggak? Enggak. Kalau sakit enggak. Ini memang virus. Jadi kemarin setelah, biasanya kan kalau 3 hari selesai, walaupun mungkin gini ya, si jadwalnya itu lagi padat banget. Jadi dalam seminggu tuh bisa ada 3 kali manggung. Dulu nggak pernah kayak gitu. Nah, masa sih? Enggak, dulu. Ada jeda dulu. Zaman Peter Pan tuh dulu, apalagi zaman Peter Pan tuh kalau manggung terserah kita. Mungkin ya sebulan 2 kali, 3 kali. Gitu. Masa sih? Perasaan lebih sering Peter Pan nggak sih? Dulu nggak ya? Enggak. Ini lebih sering? Ini lebih sering, ini lebih gila sih. No, lebih sering. Dan jadi kayaknya proses penyembuhannya itu jadi sulit karena manggung hari ini, besoknya istirahat sebentar, besoknya manggung udah lagi. Dihajar. 2 hari manggung lagi, jadi kayak kapan sembuh. Manajer kemarin nanya, Real, kayaknya lu mesti berhenti ngerokok deh gitu. Hah? Lu mau nyalain rokok gua? Lu nggak mau nyalain jadwal lu? Iya. Logika lu masuk sih. Walaupun itu kayaknya pembelaan perokok ya. Iya, Kalau menurut sebenarnya gue ya. Lu nggak bisa ya tuh kalau disuruh stop Berhenti. juga. Bisa-bisa aja, sebenarnya bisa-bisa aja. Sebenarnya nggak pas lagi ini dikurangin juga. Cuman mungkin manajernya agak-agak panik kali ya. Kok nggak sembuh-sembuh gitu. Jadi dia mungkin mencari celah masuk gimana sapi ya? hitam. Nggak kambing ya Pak? Dia mencari sapi hitam gitu. Iya. Oke, jadi akhirnya lo ada di Bali ini dan lo akan konser nih besok di Atlas Di ya. Atlas, betul. Ada pepatah yang mengatakan seperti kehidupan, kadang di Atlas, kadang di Canggu. Ya inilah dia. Yang di atas sekarang di Canggu. You have arrived gitu ya. Pak Jokowi kemarin katanya datang ya, yang Pas The Great Jansel. Journey. Itu konser Lu terakhir. tahu tuh dia Bapak mau datang? Nggak Hamin 1, hari H. Kan nggak pernah, kita nggak pernah tahu. benar. Cuma dikasih tahu kemungkinan Pak Presiden mau datang. Oh ya, oke. Itu malah jadi tambah ini, jadi tambah stres. Karena kan suara nggak ada. Waduh, sekalinya ditonton Presiden, suara gua nggak ada gimana? Sebelumnya nggak pernah ditonton Presiden? Nggak pernah. Presiden manapun ya ke 1, 2, 3, of course 1 nggak lah ya, tapi sebelum Pak Jokowi pernah nggak zaman itu? Konser tunggal nggak pernah.
Nggak pernah? Nggak pernah. Jadi baru ini? Kalau Ibu Iriana waktu itu sempat nonton. Kayaknya Ibu Iriana dia yang panas-panasin Pak Jokowi kayaknya. Bu, makasih ya. Sempat nonton di Medan, nonton di Surabaya. Pas nonton di Medan, itu suara habis. Jadi Bu Iriana udah 2 kali lihat suara gua habis berarti. Suara habis di Medan, habis itu di Surabaya suara ada, habis itu ketiga nonton di Jakarta kemarin. Udah besok-besok kita nggak usah nonton lagi lah, Pak, dari rumah aja. Habisnya habis mulu kayaknya suaranya Mas Arielnya gitu ya. Aduh, kacau. Gue mau nanya soal lagu nih sekarang. Oke. Lu kan singer-songwriter. Ya lah. Oke. Iyalah. Oh iyalah, iya bener dong. Iya betul. Bisa. Waktu kecil teh lu udah cita-citanya jadi itu nggak? Kenapa gue nanya? Karena kan I'm married to one, Yap. ya singer-songwriter. Nah dia teh pernah punya buku waktu SD. Waktu itu malah kayaknya ketemu deh tuh buku. Tulisannya adalah dengan bahasa Inggris yang grammarnya juga salah ya. I want to be, apa waktu itu kamu bilang? A millionaire. To be famous singer. Oh I want to be famous singer. Oh. Tapi songwriternya nggak ya? Enggak. Famous singer cenah gitu. Pokoknya dia tulis tau kan kalau punya buku tulis di belakang suka kita oret-oret. Nah dia pernah nulis itu. Lu pernah kebayang jadi famous singer teh? Enggak. Sama sekali enggak, karena sebenarnya disuruh nyanyi di depan orang banyak itu enggak menyenangkan. Gue ingat waktu itu pas mulai males nyanyi di depan orang banyak itu pas ulang tahun, kayaknya ulang tahun ke-7 ya, kalau salah. Jadi Ulang tahun lu ke-7. Ulang tahun ke-7. Emang siapa yang suka suruh nyanyi depan Kan orang? kalau kita lagi ulang tahun dirayain, kan disuruh nyanyi. Siapa yang Ya, suruh ulang- nyanyi? Waduh, gue lupa tuh siapa tersangkanya ya. Keluarga lu maksudnya? Ayo nyanyi gitu. Bokap lu? Yang ulang tahun nyanyi, ya oke. Oh, gitu. Kan males gue. Itu sejak itu tuh kayak males nih. Terus gue inget lagi tuh kapan ya. Yang memalukan ya gue inget ya. Terus waktu itu kelas 4 SD kayaknya gue ikut lomba gambar. Terus nyokap tuh yang bilang, jadi sambil habis lomba gambar selesai diumpulin kan, sambil nunggu pengumuman, siapa yang mau nyanyi kata ininya kan gitu. Terus nyokap gue bilang ke guru gue, bilang ini suruh nyanyi waktu itu. Oh, sebagai itu gue trauma kayak. Iya. Jadi kalau mau jadi penyanyi nggak ada dalam kepala, nggak ada. Tapi kenapa lu disuruh nyanyi? Berarti nyokap bokap lu melihat bahwa anak ini teh bisa jadi Mungkin penyanyi? iya. Atau jangan-jangan cita-cita mereka yang mereka ingin proyeksikan? Nggak, yang gue inget nih, jadi kan gue tuh kecil tuh di Aceh tuh, mungkin gue masih umur 6 tahun, 7 tahun gitu. Memang kan sering muter lagu tuh di rumah, kadang-kadang suka ikut nyanyi. Sekali 2 kali sempat dengar, kalau lagi kumpul sama suara gitu, si Ade suaranya bagus ya gitu. Kamu dipanggilnya Ade? Ya. Dek tuh, dia aja sampai gede dipanggil Ade, nggak apa-apa nak. Dia soalnya suka gini, jangan gitu? panggil Ade terus, aku udah gede. Berarti ntar lu pas udah gede dipanggilnya Bang Ade, kayak Oh, gua. emang iya gitu? Iya. Di rumah? Di rumah, Oh. Bang Ade. Bang Ade. Nah Bang Ade tuh dulu nggak suka disuruh nyanyi? Nggak suka. Sama sekali? Sama sekali. Kalau nyanyi sendiri suka, tapi kalau disuruh nyanyi di depan orang tuh kayak, Karena lu malu? Atau iya kayaknya. malu ya? Apa gue belum tahu istilah malu waktu itu ya kali ya. Cuman gue nggak suka aja. Oh, terus akhirnya berarti waktu kecil nggak pernah cita-cita penyanyi dong? Nggak pernah. Waktu kecil pengen jadi astronot. Serius? Iya, karena gue suka lihat, kan suka ada buku-buku cerita gitu kan, ada bintang, bulan gitu, ada astronot. Wah, kayaknya seru ya gitu. Jadi pengennya jadi astronot. Ah, oke. Tapi disuruh nyanyi. Nah, pertama kali yang lu inget di sini, lu punya band tuh umur berapa? SMP biasa nangis mulai Iya, band-bandannya. betul. SMP kan. SMP tuh mulai, karena kan anak kompleks ya. Iya. Anak kompleks tuh ngumpul-ngumpul. Jadi kalau anak kompleks tuh kan range usianya tuh lebar. Dari yang SD sampai SMA, karena sama-sama anak kompleks aja yang penting gitu. Di situ mulai tahu musik, mulai diajakin, kita main band yuk, latihan di mana gitu. Nggak tahu, belum tahu mau ngapain. Waktu itu masih kayak coba main drum, coba main bass, coba main gitar, coba nyanyi. Ya SMP itulah. Apa nama bandnya waktu itu? SMP. Ingat Wah, nggak? ntar yang band kompleks apa namanya ya? Yang band kompleks apa namanya itu? Kalau SMP sama si Kibil sama Uki. Hah? Kibil itu? Kibil Cangcuter itu? Iya. Oh, pernah. Jadi, pemain gitar gua tuh si Uki, ya pemain gitar Noah, sama Kibil sama gua tuh bertiga satu SMP. Oh, Dari kelas SMP. satu lifting tuh ya usia berarti? Iya betul. Itu kita bawain, itu kayaknya pas lagi musim-musimnya pop Inggris. Oke. Pop Inggris, jadi bawain Britpop. Britpop. Kalau lagi di kompleks bawainnya Nirvana. Jadi macam-macam dibawainnya. Bandnya juga macam-macam. Kalau yang sama
Kayaknya waktu SMP cuman yang bawain Nirvana itu aja ada namanya Sliver karena judul lagunya Nirvana. Sliver. Jadi lu ngambil dari judul lagu yang gampang gitu ya. Iya. Oke. Kalau yang sama Kibil waktu SMP belum ada no band, cuma main-main aja dulu. Oke. Lalu your first serious band itu apa? Serius dalam arti gini. Pokoknya sebelum Peter Pan ya. Pokoknya ini yang bakal jadi nih kayaknya gitu. Itu kayaknya sama Kibil deh. Jadi itu formasinya itu SMA ya. SMA Uki main gitar, gue main bass, Kibil vokal sama gitar. Si Erik yang sekarang di Changshuters juga sama Kibil itu dulu main drum juga. Nah itu bawain pop Inggris tuh. Namanya The Cholesterol. Maaf ya. The Cholesterol. Iya makanya dia juga anak ini ada-ada aja. Iya. Kayaknya keren gitu ya, The Cholesterol. Peppermint baru jadi kolesterol. Oh tadinya Peppermint. Tadi Peppermint habis kolesterol. Itu kayaknya kayak yang wah ini serius nih kita gitu. Oh, ini kayaknya yang bakal jadi yang ini nih gitu ya. Oke, SMA. The Cholesterol cenah namanya. Kalau sekarang mah kita jauh-jauh aja dari kolesterol usia segini ya. Tapi memang iya sih, kalau waktu zaman kita sekolah tuh emang suka aneh-aneh gitu nama band. Kan pengen beda aja gitu ya. Biar beda kan, biar orang kenapa sih kan namanya gitu kan ya. Kayak nama bandmu dulu apa? Wastafel apa? Lupa. Wastafel. Tuh, dia mah bandnya namanya Wastafel, lebih kacau lagi. Gue sampai gini, kenapa sih tempat orang cuci tangan nih jadi nama band kumaha rek sukses coba. Oke, masih mendingan The Cholesterol kayaknya nih Bapi, agak lebih keren dikit gitu ya. Biologinya kan Oke, gue akan nanya pertanyaan yang basic ya, tapi mungkin orang-orang di channel gue nih banyak ibu-ibunya, apalagi mother-mother one child yang ngefans bisa nama lu gitu ya. Awalnya, akhirnya kita bikin ini, namanya Peter Pan, lalu ketemu Bu Acin dan masuk musika. Itu tuh apa yang terjadi? Itu panjang. Itu gimana ya? Kalau namanya di Bandung waktu itu, kayaknya angkatan gue tuh scene-nya adalah anak muda itu pengen main musik, pengen keren. Oke. Kayaknya pengen kerennya itu main musik. Gitu. Main musik mah basket kayaknya zaman dulu tuh yang keren ya. Main musik, olahraga, itu keren. Jadi awalnya dari sana, tapi pas waktu itu tuh berarti gue baru lulus SMA ya. Lulus SMA mau masuk kuliah waktu itu belum masuk tuh tahun pertama karena nggak diterima. Tunggu sebentar. Ngomong-ngomong kuliah, lu pernah di Unpar kan? Itu ya kebanggaan semua anak Unpar. Biarpun dia akhirnya keluar dari Unpar, pokoknya anak Unpar emang ngomonginnya itu melulu. Ariel kan di Unpar dulu. Ya iya, tapi kan dia nggak di situ selesainya. Udah deh, kita nggak usah ngaku-ngaku. Bener dong, anak Unpar kan arsitek kan lu? Arsitek tapi nggak selesai. Jadi di situ tuh, jadi pas lagi nganggur itu, jadi lulus SMA tahun pertama itu nggak keterima. Gue udah memang kerjaannya cuma olahraga sama main musik waktu SMA ya. Daftarnya pertambangan ITB. Habis itu karena lu suka? Enggak, jujur waktu itu nggak tahu mau jadi apa. Kayak ngapain ya? Cina astronot, emang nggak ada fakultas waktu itu? Pas astronot itu pas waktu SMA-nya udah tahu gitu. Kayaknya nggak mungkin jadi. Berubah, oke. Bukan berubah, kayaknya nggak mungkin deh. Kayak susah banget jalan ke sana kayaknya. Mesti ke NASA, mesti terlalu gitu. panjang. Kayaknya nggak mungkin dah. Jadi waktu pas memang nggak tahu mau kemana, jadi daftarnya ngasal tuh tahun pertama itu. Akhirnya nganggur. Nah pas nganggur itu banyak yang dikerjain. Jadi yang main Nirvana masih dikerjain, yang lainnya juga dikerjain. Termasuk salah satunya si Peter Pan ini nih. Waktu itu belum Peter Pan namanya. Jadi Andika itu sebelumnya udah ketemu dulu waktu masih sekolah. Habis itu ketemu lagi pas lagi nganggur sebelum masuk Unpar itu. Di situ baru kumpulin orang, memang tujuannya cuma buat main di kafe. Ya, main kafe udah keren lah gitu. Jadi lu pernah ya main reguler? Pernah 2 kali tuh. Di Ohara Cafe sekali. Ohara udah ada riff waktu itu? Ini kita setelah riff. Oh, riff keluar. Setelah kebakaran kedua. Kan dia selalu kebakaran nih. Iya. Kebakaran, habis itu band ininya riff, kebakaran lagi baru kita habis itu di Ohara itu. Kita lumayan lah berapa bulan tuh. Nah di situ tuh baru ada si Peter Pan itu. Habis itu pindah ke Sapu Lidi. Sapu Lidi sempat main Sapu Lidi? Sapu Lidi yang di Ciamplas ya? Iya. Ciamplas. Nah di situ berubahnya di situ pas di Sapu Lidi ketemu sama Kang Nui di situ. Karena Kang Nui yang bawa kita ke musika. Kang Nui kan waktu itu udah jadi dong.
Oh, Kang udah Noi Java Jive pisan. udah jadi manajer waktu itu, udah jadi produser. Oh, udah jadi produser saat Jadi itu. Kang Noi itu, kalau gue ceritain agak panjang nih ya. Boleh. Kang Noi itu saat itu dia lagi jadi manajernya Kafein, band Kafein. Rudy. Rudy ya? Iya, ingat. Itu, ya, itu. Lagi Kafein tuh lagi launching album baru tuh, single baru gue lupa ya. Terus kita jadi pembukanya karena kita lagi jadi home band di Sapulidi, dia launching di Sapulidi, cari band pembukanya kita. Pas kita lagi soundcheck, Kang Noi sebagai manajernya Kafein ada di sana dong. Dia lihat kita, pas dilihat kayak ini menurut Kang Noi-nya gitu, ini kayaknya band oke juga. Dia datengin manajer kita, tanya, ini band punya lagu sendiri gak? Kebetulan udah dibikin juga, ya dari situ tuh. Dari situ baru bawa ke Jakarta. Itu juga agak ajaib ya sebetulnya. Agak ajaib karena pas Kang Noi lihat kita itu, Kang Noi juga lagi kerjain satu project lagi, bukan sama si Kafein. Dia jadi lagi bikin kompilasi band, lagi top-topnya kompilasi band waktu itu ya. Kompilasi band Sony sih yang paling oke waktu itu. Zaman-zaman coklat juga ya, kan itu kan. Di situ dia lagi nyari band pengganti karena ada satu bandnya keluar di album itu. Oke, jadi perlu ada band masuk. Pas dia lihat kita, langsung dia tawarin, mau nggak ikutan itu. Nah, gara-gara jadi band pengganti itu baru kita masuk ke dalam kompilasi itu. Nah, setelah itu ya udah rolling aja, udah. Ini namanya right place at the right time ya. Ya, jadi kalau memang it's meant to be, momentum ya kan, itu nggak bisa keulang dan nggak bisa diatur. Kalau band itu tadinya nggak jadi nih yang ini, tiba-tiba lagi jeng. This is why buat anak-anak muda nih ya, yang mudaan dari kita maksudnya, kalau kita kan masih muda ya sebenarnya, adalah jangan pernah bosan dengan pekerjaan apapun, just show up, jangan nyerah. Nggak pernah tahu kalau ternyata hari itu your big break gitu kan. Kita nggak pernah tahu siapa yang lihat kita dan akan mempromosikan kita lah pada saat itu. Padahal kan kalau kita lagi di sana ya kayak hari biasa aja, soundcheck sebelum manggung malamnya gitu, tiba-tiba ada just another boring day kan sebenarnya. Boring day, betul. Main, terima uang pulang, besok lagi gitu kan. Betul. Tapi nggak taunya hari itulah berubah semuanya. Nah, dibawalah ke Jakarta lagu lo. Iya, lagunya dibawa ke Jakarta. Yang mana waktu itu? Kita tuh sebelumnya udah sempat bikin tiga lagu. Single? 3 lagu. Kita mau bikin album, tapi kan biasanya zaman dulu tuh selalu gitu jalannya ya. Bikin 3 atau 5, nanti dimasukin dalam kaset, direkam, habis itu dibawa ke label, nanti label mau terima apa enggak gitu kan. Begitu modelnya. Jadi kita bikin 3 untuk persiapan itu. Tadinya antara mau masukin ke Sony atau Musika atau kemana belum tahu, tergantung manajernya aja. Tapi kebetulan kejemput sama Kang Noi, ya udah Kang Noi bawa 3-3-nya itu ke Musika. 3-3-nya diterima? 3-3-nya didengerin, 1 yang diterima untuk kompilasi. Karena kan cuma perlu 1 lagu mereka. Waktu itu lagu apa? Mimpi yang sempurna. Mimpi yang sempurna. Oke. Langsung, udah yang ini kan masuk udah. Tunggu, begitu masuk dikasih kesempatan bikin klip nggak? Nah, apa lu termasuk band yang ini nggak usah, yang si ini aja? Waktu itu ya kita secara anak baru itu kita nggak tahu apa, kita cuma berharap. Mudah-mudahan kita dibikinin klip ya, mudah-mudahan kita gitu. Asik kali syuting gitu. Terus tiba-tiba siapa single pertamanya juga belum tahu kan gitu, karena kita masukin aja. Habis itu dikasih tahu, oh kalian single pertamanya, wah gitu, oh pasti dibikinin klip gitu. Nah, jadi taunya situ pas. Berarti lu single kojoknya di si album kompilasi itu? Pembukanya ya. Jadi begitu dikasih tahu nggak terbayangkan dong, lu langsung. Iya lah, kan kita pengganti. Pas bilang pengganti, pokoknya gue inget tuh gini, pas dikasih tahu, oke kalian masuk dalam kompilasinya. Nanti minggu depan kita ketemu sama semua pengisinya ya. Pas kita ketemu kalau di atas Unisba tuh kalau nggak salah. Ada kafe di atas Unisba itu, kita ngumpul semua tuh, ada strip, ada siapa lagi ya waktu itu, ada banyak. Kita ngumpul, kan kita anak baru ya, mereka udah duluan rekaman dan segala macam gitu. Ini pengganti band yang keluar, bla 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 gitu. Oh halo semuanya, ya kita Peter Pan ya, bla bla. Jadi kan kita nggak punya mental buat kayak pasti single gue kepilih. Iya. Itu deg-degan semua pasti isinya, kayak nunggu siapa single pertama. Terus? Habis itu pas kasih tahu kita, ya udah, wah oke nih. Ya seneng. Habis itu ya udah sih, emang roll aja habis itu. Oke. Berhasil lah lo, Peter Pan. Masuklah itu. Lalu si Musika akhirnya memutuskan mengontrak kalian dan membuatkan album yang sudah kita dengar selama ini. Ya. Ngetop dong. Lumayan. Ngetop atuh. Iya bener. Album pertama itu
nggak kayak gini, nggak kayak Jikusti pertama, nggak kayak Silon Seven pertama kali keluar. Karena album pertama itu ya gini aja. Kalau misalnya tolak ukurnya Silon Seven begitu keluar langsung segini, kita tuh pertama kali album pertama tuh segini, segini gitu. Meledaknya bahkan di album kedua. Justru ya. Nah, album kedua. Oh, oke. Jadi nggak sebombastis kayak waktu Sheila awalnya, Enggak, menurut pengukuranmu ya? Nggak sebombastis Silon Seven dengan album perdananya. Ya perdananya, ya. Kalian harus nunggu album kedua. Ya, kita harus Jadi nunggu waktu itu, waktu jadi keluar Peter Pan, masih look up banget dong ya ke Silon Seven. Oh, kita masih lihat semua, masih waktu itu kan yang lagi berjaya itu Dewa lagi vokalis baru waktu itu Once kan. Habis iya, itu lagi keren-kerennya. Abis dari El Fonda jadi Once dia di situ ya. habis itu Silon Seven lagi hot itu keluar album nggak album pertama kita, dia masih album kedua. Padi lagi kuat. Padi lagi album pertamanya yang baru itu Padi lagi kuat. Jikustik juga waktu itu yang lagi kuat. Habis itu siapa lagi ya? Jamrut. Oh, Jamrut, ya betul, Jamrut. Nah itu, lagi itu. Oke, jadi kalian merasa di tengah belantara itu, kita mah ngikut aja dulu gitu ya, pada saat soalnya, belum yang ngerasa ibaratnya satu belum level, gue kayak, akan play with the big boys gitu belum? Belum, soalnya kan waktu itu kalau nggak salah, Sheila itu kan album pertamanya itu sampai 1 juta kopi ya? Iya, benar. Kita itu album pertamanya cuma sampai 700.000. Oh, beda tipis dong. Jadi, tapi kan ada pengukurnya dong berarti? Oh iya. Oke, masih belum sampai sana nih. Gitu. Oke. Waktu itu yang pertama Sheila berarti yang lupus ya? Kita kan? Kita, Dan dulu apa kita? Satu album Kita tuh? dulu. Satu album. Nggak keluar single pertamanya tuh? Kita. Kita. Iya, terus diambil lupus kan. Jadi tambah aja si Sheila-nya tambah Anak-anak zaman sekarang tahu lupus apa nggak sih? Tahu kan namanya yang main. Iya. Tahu dia. Tahu kan kamu nggak? Yang nonton ini maksudnya. Oh, ini yang nonton. Tahu nggak, Nak? Kayak gitu. Ibunya mungkin yang tahu. Lupus itu kayak cerita yang terkenal banget lah di zamannya gua. Iya. Ada bukunya, ada filmnya. Ada bukunya. Iya, benar. Oke, jadi waktu itu nunggu album kedua baru hits. Oke. Hits, lalu mulailah tur banyak. Ya. Di situ udah mulai masuk ini belum? Brand ambassador lah, apalah. Abis album kedua itu kan album Bintang di Surga ya. Abis Bintang di Surga kayaknya brand ambassador belum menuju ke album ketiga. Ya, jadi album Bintang di Surga keluar, di pertengahannya itu mulai ada brand ambassador ya. Oke, berarti kan secara finansial juga berubah ya? Berubah, betul. Nah. Gimana tuh rasanya awal-awal setiap kali ngeliat saldo, perasaan gue udah belanja kok tetap nambah gitu? Gimana ya rasanya, coba gue ngulang-ngulang. Coba rasanya gimana tuh? Kan tadinya dari yang mau demo ngumpulin duit dulu, ya kan? Untung aja lu tinggal di Bandung, banyak factory outlet FO zaman dulu teh ya. Band dari Bandung nih aku kasih tahu ya. Band tuh karena kan aku juga kuliah di Bandung. Band dari Bandung, siapapun dari Bandung, pasti secara gaya penampilan di atas rata-rata. Karena kita banyak FO. Iya nggak sih? Banyak ini sendiri gitu kayak 347 tuh apa namanya istilahnya? Oh iya 347. Yang celana kargo kan dulu. Ya, celana iya. Itu yang saya punya loh dulu. Apa dia yang satu lagi Monik ya? Is it Monik? Yang itu ya, yang kayak mangkok. Ada macam-macam gitu ya? Pokoknya ada banyak. Nah, jadi itu gimana tuh rasanya? Mau beli apa juga bisa kan waktu itu? Nah ini, gue mungkin agak-agak laki-laki yang agak telat dewasa kayaknya. Jadi pas lagi itu nggak kepikiran ke sana juga, pas lagi istilahnya uang makin banyak dapatnya, ya nggak biasa aja rasanya karena memang nggak kesana otaknya gitu. Otak itu masih kayak kayaknya lagunya kurang oke ya, kayaknya nanti tahun depan mesti lebih bagus lagi nih. Lebih kesana, gitu. Masih lebih ke kerjaan gitu ya. Jadi nggak langsung jadi tukang belanja gitu, nggak? Ya kalau belanja enggak juga sih. Sepatu gitu apa kayak gitu? Gue inget banget waktu itu pas ini, iya benar. Waktu itu mau beli sepatu Doc Mart atau Underground ya gue lupa. Itu harganya kan 1, berapa gitu. Iya. Nggak biasa belanja gede. Itu aja kayak mikir-mikir anjir. Padahal duit itu banyak. 1 juta lebih nih harga sepatu nih. Beli nggak ya? Habis beli nyesel. Duit banyak, mental belum kaya ya. Betul. Mental masih Miss Queen ya, say. Iya. Ngelola nggak benar. Kadang-kadang hilangnya kemana aja tuh bang tuh. Naktir teman-teman lah, apalah gitu nggak jelas sebenarnya. Nggak ada visi yang bagusnya. Pada saat itu ya.
Kayaknya nih karena dia tadi bilang belanja apa nggak tahu. Ini ada satu pertanyaan. Jadi ada satu segmen nanti kita akan roll di sini setiap beberapa pertanyaan ada pertanyaan yang sudah kita tanyakan kepada beberapa orang sebelumnya sudah kita rekam. Oke. Dari masyarakat. Dari masyarakat. Iya, jadi gini Bang Ade. Bang Ade ya. Warga teh pengen tahu gitu. Ini adalah dari tunggu mana ya namanya? Namanya teh nggak ada di sini. Pokoknya nanti lu ngeliatnya ke kamera sana ya. Oke. Halo, nama saya Vino, saya session drummer dari Jogja. Mau tanya buat Mas Ariel, suka belanja gear apa enggak? Kalau iya, gear paling mahal apa yang Oke. Belanja gear, itu lumayan banyak sih sebetulnya. Apalagi pas udah jadi profesional gini kan jadi banyak yang mesti dibeli ya. Yang paling mahal, mikrofon tetap paling mahal kayaknya. Oh ya? Mikrofon. Lu punya mikrofon berapa biji? Satu. Tetap satu, kalau satu cadangan yang kabel tetap. Oh tetap kabel ya, iya. Yang itu Mikrofonnya apa sekarang? sama sih kayaknya, mikrofon sama gitar hampir sama harganya. Shure. Yang? Shure yang KSM. Kayaknya Dulu sih lu pernah KSM seingat gue ya? Bukan sistem baru tuh, sistem baru yang chargerannya juga satu rak gitu. Kok gue lupa, Edwin, apa namanya gue lupa. Pokoknya Nanti kalau inget WhatsApp ya, biar gue tinggal ngedit masukin gambarnya. Iya, boleh, Iya dong. boleh. Kalau gitar apa yang paling mahal? Gitar yang paling mahal, secara gue cuman vokalis sih biasanya, jadi gitar akustik yang mahal. Martin, iya. Martin D28. Lo punya berapa Martin? Enggak, satu aja. Masa? Nah, yang satu udah Iya, tapi aku siapa tahu kan punya, enggak, gue punya 5 gitu. Yang ini. Tapi yang Martin itu buat rekaman. Oke. Yang live, lo kalau yang bawa-bawa? live sejauh ini sering ganti-ganti gitar. Akhirnya live itu yang paling enak dipakai sampai sekarang tuh yang GS Mini Taylor. GS Mini. Kenapa paling enak? Nggak tahu kenapa. Pokoknya Size-nya atau? Taylor GS Mini, pickupnya ganti pakai KNK. Oke. Suaranya natural banget udah, kayak bertahun-tahun Curlingnya enak gitu ya? Bertahun-tahun pencarian kayak akhirnya selesai. Kayaknya ini aja deh udah gitu. Kemarin Eros juga teks itu, Ril, ini gini. Oh, aku pakai ini mas, pakai ini. Oh, pokoknya enak. Kalau mobil-mobilan lo? Mobil-mobilan? Efek. Oh, mobil. Tunggu, bahasa Sundanya apa ya itu? Mobil-mobilan bener kan? Efek mobil-mobilan iya. gitu. Nggak, karena anak band Jawa beda ngomongnya apa? Mobil-mobilan? Hah? Kodo-kodoan itu. Kalau anak Bandung ngomongnya mah mobil-mobilan, bener? Oh, kita lagi ngomong gear pokoknya nih. Iya, gear. Oke. Kalau gear itu sebenarnya lebih ke preamp sih. Karena kan kalau gitar akustiknya itu nggak perlu apa-apa. Malah kalau gue tuh sistemnya sekarang gini. Lumayan semi digital. Jadi semuanya masuk ke dalam UAD di komputer. Oke. Komputer. Pakai sound cardnya, pakai Apollo 8. Jadi Apollo 8 semua efeknya dari situ jadinya. Dia kan punya bawaan sendiri, jadi software. Iya. Kayak Voice of God tuh biasanya pakai buat bass. Gue pakai kalau buat lagi nyanyi lagu akustikan, jadi kan dia lebih warm. Gitu, kayak suaranya kayak gitu. Begitu. Kalau preamp itu pakai astaga apa namanya? Yang warna ungu tuh. Manly. Ya. Pakai Manly preamp-nya buat vokal. Dulu bass sempat pakai reverb pakai apa namanya? Kok gue lupa ya. Pokoknya diracunin sama Uki lah. Bentuk delay-nya sempat pakai yang aneh-aneh, yang vintage gitu. Cuman akhirnya sekarang yang udah crop banget tuh ya udah itu. Jadi pakai Apollo 8, Universal Audio. Lexicon bukan? Bukan Lexicon. Helicon bukan. Dari B itu apa ya? Oke, ntar gue pikir. Babang Ade, balik lagi gue. Pokoknya yang dipakai sama Chris Martin aja. Gue kan searching gitu sih. Kok dia enak banget ya? Pakai apa gitu reverb cari gitu. Ternyata dia pakai reverb yang memang dipakai buat mixing mastering. Terus, tapi dibawa ke live sama dia gitu. Jadi tahap pertama itu sebelum pakai yang komputer itu memang pakai yang tabung beneran ya. Jadi fisiknya dibawa gitu. Jadi Manly beneran bawa fisik buat manggung. Cuman satu kesempatan listriknya bermasalah di Lampung kalau nggak salah. Jepret. Preampnya kebakar. Nah, jadi kayak habis itu kayak
lu sih kayak gituan tuh di studio tempatnya kenapa dibawa live? Masa harus bawa stabilizer sendiri, ribet banget ya? Ya gitu, akhirnya diganti pakai komputer itu. Abis itu apa lagi gear gue ya? Itu buat vokal, efeknya. Paling sekarang ada autotune dikit. Karena kepentingan ini apa? Kepentingan kalau di panggung suka lari-lari kan ya? Gini guys, autotune itu adalah kalau kita nyanyi terus agak meleset dikit, bukan fals ya, supaya pas gitu hit the note-nya. Jadi misalnya gitu. Nah itu biar langsung otomatis pas gitu. Betul. Kadang-kadang tuh kalau lagi nyanyi sambil lompat tuh kan suka ganggu ya. Iya betul. Ada dikit gitu, itu yang ngebantuin dikit. Jadi tipis aja sih, tipis. Lumayan lah ya itu ngebantu. Apa lagi ya? Gitar masuk ke sana juga. Vokal sama gitar tuh masuk ke situ. Masuk UAD juga, masuk UAD. Ada efeknya sendiri. LA2A palingan buat ininya. Buat kompresornya. Udah, itu doang sih. Nah, semoga terjawab ya. Jadi memang perlu menabung. Ya, kalau nggak pasti kan itu tanggung jawab ya. Kalau gue tanggung jawab pasti. Of course, ya. Bayarannya tinggi dikasih, habis itu juga masa sih kita nggak nambah gear gitu ya, nyanyi gitu-gitu aja, gitar ya. gitu-gitu aja kan nggak mungkin. Of course kita mau kasih yang terbaik. Tadi sempat singgung Eros soal masalah telepon-teleponan, pakai gitar apa. Biasalah suami saya juga begitu setiap malam, hampir setiap malam. Pertanyaan gue adalah, menghapus jejakmu itu adalah lagu yang liriknya ditulis oleh Eros Sheila Seven. Berdua, ya berdua. Berdua lu? Nah, berdua. Oke. Pertanyaan gue adalah, katanya sempat nama Eros tidak tertulis. Itu apa tuh ceritanya tuh dulu? Jadi gini, dulu itu Peter Pan mau masuk album ketiga. Peter Pan masuk album ketiga, kita ngumpulin lagu. Gue punya lagu, si Menghapus Jejakmu itu. Cuman pada saat itu, setelah dengerin lagu yang lain yang ada di album Peter Pan itu, ini lagu ini nggak masuk nih ke album ini nih. Jadi udah nggak usah dimasukin. Jadi lagunya mau dibuang gitu istilahnya kan, dibuang dari album Peter Pan. Nah pas dia dibuang itu, kebetulan si Unge BCL itu lagi punya lagu nggak gitu. Terus kepikiran udah ini aja kali kasih BCL kali ya. Cuman belum lengkap waktu itu, jadi masih masih kuncinya aja, masih kuncinya engkau bukanlah segala. Cuman itu doang itu kuncinya. Terus maksudnya baitnya belum jadi, song liriknya belum jadi semua. Jadi liriknya mungkin waktu saat itu baru jadi 20% kan, 100%. 20% baru ada ide-ide kata kunci aja gitu. Terus bikin, tapi gue lagi rekaman Peter Pan nih, ntar nggak keburu. Telepon Eros aja deh. Terus ini ada lagu, kita selesaiin mau nggak? Gue nggak keburu nih selesai, bingung apa, buntu. Ntar BCL yang mau nyanyiin. Gitu. Oh yaudah, dia lagi santai kayaknya lagi ini. Dikirim ke Eros lengkapin, balikin lagi, pas dibalikin, karena ini project gua gitu. Jadi gua bilang kayak, Ros yang ini tak ganti ya, yang ini tak ganti ya, nggak apa ya gitu. Ya ganti. Akhirnya diramu. Jadilah si Menghapus Jejakmu, kasih ke BCL, pas BCL nyanyiin, dia suka, terus pas dia bilang, pas lagi tahap berikutnya, ya gua bilang, tapi penciptanya tulis nama lu aja ya gitu. Ke BCL, kok gitu? Iya, udah biar kita nggak usah ada. Jadi waktu itu Eros tuh masih belum, kayak Eros juga ya udah gue cuma nulis iseng-iseng kok gitu kan, belum ngomongin itu, ngomong ke BCL, udah BCL aja nama penciptanya. Dia bilang nggak mau gua gitu. Ini juga nggak mau soalnya kan kayaknya ntar jadi masalah deh sama label gitu kan, antar label tuh. Antar label, iya bener. Lo males urusan itunya. Nah, males urusan itu, jadi udah nggak usah ditulis. Habis itu padahal itu kan duit mana gitu. Kalau nggak salah, ya namanya juga. Gue tegurannya meni tete bisa tete duit mana gitu. Jadi waktu itu orang Aquarius juga udah dengar kayaknya, tapi tetap kekeh mesti ada yang nyetel lagu mesti ditulis namanya. Maju mundur, akhirnya nggak jadi. Pas itu nggak jadi, di Peter Pan itu ada perpecahan kan. Pas momen itu ya. Pas momen itu ada perpecahan. Lagu belum selesai semua, habis itu ayo kapan keluar, akhirnya apa lagu ini masukin lagi ya gitu. Iya. Tapi nggak satu warna nih sama lagu yang lain gitu. Akhirnya pokoknya udah mepet banget, udah masukin lagi deh. Nah pas masukin lagi itu baru ngomong ke Eros, kayaknya jadinya masukin ke Peter Pan nih, gimana? Gini. Yaudah nanti aja.
Bocin bilang nanti Bocin aja langsung ngomong sama Eros. Karena Eros Sony. Nah, Bocin ngomong sama Eros. Nah, Eros itu kayaknya gitu, dia nggak enak karena kan labelnya dia Sony sama Musika tuh masih bersaing banget waktu itu kan. Waktu itu ya. Jadi makanya namanya Eros, dia bilang udah nggak usah ditulis aja kata Eros. Eros yang minta nggak ditulis katanya, jangan ditulis katanya gitu. Jadi cuma masalah kontraknya aja diselesain sama Bocin, nama dia bilang jangan ditulis. Ya akhirnya gitu. Berarti secara rights gimana? Secara rights itu, nah ini makanya nih. Waktu itu kan Bu Acin yang langsung ngobrol sama Eros. Gue tuh belum terlalu ngerti ya masalah itu ya. Masalah pembagiannya berapa. Jadi pokoknya udah beres real kata Bu Acin, udah beres. Oh ya udah beres. Kayaknya ini deh kayak advance aja dibayar di depan gitu kayaknya. Oke. Iya, biar beres gitu ya masalah ya. Makanya pas sekarang udah mulai tahu, abis itu lagunya Peter Pan direkam ulang. Ini sekarang jadi baru nih. Eros juga udah selesai sama Sony kontraknya. Nah di yang baru udah ada tulisan itu namanya Eros Chandra. Yang baru dia udah ada. Udah mulai terima royalti per ini yang di Noah. Bukan yang di Peter Pan. Iya, yang di Noahnya. Yang di Noah ya. Karena akhirnya itu direkam ulang ya? Enggak, di Noahnya. Jadi master baru ya. Master baru. Masternya milik? Masternya masih tetap milik Musika. Cuman Erosnya kan udah nggak di Sony ya? Iya, udah nggak. Ya, jadi udah nggak ribet lagi ya. Jadi udah nggak bermasalah. Buat teman-teman yang mungkin ini apa sih ngomongin apa? Jadi master itu adalah ketika gampangnya gini, lagu, lirik, nada, semua aransemen dijadiin satu, rekam. Nah itu tuh punyanya siapa gitu loh. Kayak saya bikin kue nih kue punyanya saya gitu. Nah itulah yang akhirnya menjadi suatu kepemilikan gitu ya di situ. Itu kalau kita bicara master. Kalau bicara lagu kan setiap orang yang terlibat dalam pembuatan dari lagu itu dari nol sampai ada, itu termasuk penulis lagu. Penulis lagu atau arrangernya? Ataupun arrangernya, oke. Begitulah ya kurang lebih ya. Oke, kita sekarang beranjak ke lagu berikutnya yang juga menurut gue agak antik. Lu sebagai singer-songwriter, tiba-tiba suatu hari lu ngubungin Pongky. Oh iya. Judul lagu Wanitaku. Wanitaku, betul. Itu tahun lalu ya, kalau nggak salah ya? Sebelum pandemi. Masa sih itu sebelum pandemi? Pasal pandemi nih. 19. Sebelum pandemi, soalnya inget banget album itu keluar, mestinya tur panjang, tiba-tiba pandemi jadi nggak jadi tur panjangnya. Oke. Nah, waktu itu lu ngubunginnya, by the way lu kenapa ngomongin band-band Jawa semua ya? Si Abe Sheila, terus kan Jogja semua tuh. Oh enggak, bukan Jawanya. Yang dilihat tuh penulis lagu bagus. Oh iya, amin. Iya. Oke, jadi waktu itu lo ngubungin Pongky. Iya betul. Untuk itu kenapa tuh kendala lo nggak bisa nyelesain lirik saat itu sibuk juga? Iya sebenarnya kayaknya bukan karena sibuk deh waktu itu. Lebih ke lagu udah dibikin lama, didiemin, berapa tahun disuruh bikin lagi, biasanya itu agak sulit ya. Idenya udah mulai hilang, ininya udah sparksnya udah hilang kayak, aduh gimana ini gue gak punya ide lagi, gue menulis apa yang tadinya. Nah itu makanya itu butuh bantuan. Sebelum itu juga udah mulai sempet tuh, jadi udah mulai ada kebiasaan untuk dapat ide nggak diselesain, disimpan dulu, nanti aja deh diselesainnya gitu. 1, 2, 3 gitu. Nah, salah satunya Wanitaku itu udah lama banget sebetulnya. Wah, kapan tuh 2000? Mungkin 2008 udah ada tuh lagu. 2008 itu udah ada. Terus baru 2019 mau lo hidupin lagi gitu. Jadi pas, wah gila, nggak bisa nih, gue perlu bantuan. Oke. Siapa kira-kira yang gaya bahasanya sama nih ya gitu, karena kan carinya itu, kalau enggak kan jadi susah banget ngawinin kan ya. Eros udah pernah, nanti kasihan juga nih Eros lagi sibuk bikin album Sheila juga waktu itu. Siapa ya Kang Capungnya, siapa ya? Siapa yang kira-kira sama penulisannya? Oh Jikustik tuh ya, Jikustik sama, ini sama. Akhirnya Kang Capung ngubungin duluan kalau nggak salah ya. Kang Capung ngubungin duluan, baru. Itu pun udah yang ke orang keempat kalau nggak salah. Waktu itu Rian udah sempat coba bantuin Rian Masif. Dia sebelumnya gue udah sering minta bantuan Rian berapa kali. Rian sempat nggak pas buat yang itu. Habis itu ada siapa lagi nggak pas juga. Pas Mas Pongky pas intinya, wah ini masuk nih. Walaupun agak di luar kebiasaan tapi masuk lah. Warnanya masih masuk gitu. Jadi pas, wah yaudah langsung, oke. Gitu. Oh gitu. Oke, jadi itulah akhirnya. Jadi lu adalah musisi yang nggak segan bila ada lagu yang menurut lu gue udah nggak bisa nih, mood gue udah nggak di situ, lu nggak segan minta bantuan
songwriter lain ya, Enggak. tolongin gua dong gitu. Kan ada songwriter yang enggak, this has to be my song and my song only. Oh, Kan ada yang kayak gitu. Atau dia hanya partneran kayak Lennon McCartney. Pokoknya berdua itu aja, nggak mungkin Oh, di luar iya, itu nggak mungkin rumusnya. ya. Lu mah santai kayaknya ya. Kayaknya bertualang aja pengen tahu sama ini gimana ya. Soalnya pas part yang sama Eros itu, surprisingly tuh kayak kok bisa jadi begini ya gitu sih Warnanya. liriknya. Karena yang gue tulis tuh A, yang ditulis Eros tuh B, tiba-tiba jadi C-nya tuh kayak, wah bisa gini ya. Gitu. Irisannya enak ya. Gitu. Ini mencoba lagi menemukan. Lu merasa jadi orang yang beruntung nggak sih sebenarnya? Do you feel lucky? Kayak lu kalau mau ngerjain apa-apa kayak selalu aja gitu ada jalannya. Oh iya, banget. Lu merasa lucky? Banget. Dari umur berapa lu merasa lucky? Mungkin pas mulai jadi musisi kayaknya. Iya. Soalnya kalau yang lain-lainnya kayaknya enggak. No, olahraga juga laki. No. Di industri musik ini gue ngerasa laki betul. Iya. Jadi kayak lu pengen apa, selalu nanti ada aja yang bisa nampung dan menjadikannya lahir gitu. Iya betul. Jadi aja gitu. Apa yang mau dikerjain tuh jadi bagus. Kadang-kadang bantuan dari teman-teman, kadang-kadang bantuan dari label gitu. Terjadi aja bagus gitu. Dan lu sadar itu? Iya. Termasuk ketika waktu Peter Pan harus tutup nama, terus Iya, udah ganti gitu nama. kalian jadi Noah ya, dengan formasi yang baru, terus sama besarnya gitu loh efeknya. Oh. Itu kan nggak semua band loh bisa, yuk ganti nama yuk, gitu pas besok bahasa Sunda nama, bahasa Inggris nama Mejus. Mejus, Ya habis itu kan? mejus. Tapi lu mah nggak Mejus gitu. Dari Peter Pan ke Noah, and people still feel the enigma. Makanya ini yang lakinya tadi dibilang, di dalam proses itu kan ada banyak hal yang terjadi ya. Habis itu ada masalah hukum waktu itu, habis itu ada apa lagi ya? Ada banyak yang memang secara nggak langsung membantu peralihan nama itu. Sebenarnya kalau menurut gue ya, katakanlah gini, pada saat ganti nama itu kan sebenarnya ada masalah tuh. Bahwa kenapa mesti ganti nama? Karena ada 2 player lagi keluar. Itu sendiri kan sebenarnya sebuah pemberitaan yang bikin orang aware bahwa band ini mau ganti nama. Kenapa dia mau ganti nama? Karena dia ada permasalahan nih sama sama teman-teman sebelumnya gitu. Itu hal kayak gitu kan sebetulnya secara nggak langsung memberikan keuntungan awareness ya, gitu kan? Yang walaupun kita sebenarnya nggak pengen gitu. Nggak ada cara lihatnya nggak sih? Kayaknya kalau itu terjadi pada orang pada umumnya akan, aduh, I really love that name, kenapa sih gue harus ganti gitu kan? Ada pasrahnya juga ada sih sebetulnya. Ada. Jadi ada banyak hal. Satu udah pasti kita ada banyak taktik waktu itu. Ada taktiknya. Taktik dari mulai Peter Pan. Ya, taktik pertama adalah namanya Peter Pan. Mau diganti. Sebelum kita ganti nama ke nama yang berikutnya, berarti harus ada yang nyambungin. Berarti tahap pertama kita mesti bikin logo. Jadi Peter Pan ada logonya. Tadinya kan ada logonya. Peter Pan. Ada bulunya. Tadinya belum ada kan? Itu logo bulu itu atas konsiderasi itu. Karena kita tahu kita mau ganti nama nanti, kita mesti punya logo. Si bulu ditaruh dulu supaya dia bisa bawa ke bulu berikutnya gitu. Jadi orang yang tahu Peter Pan aja akhirnya tahu ada logo ini. Nanti kalau nama ini udah nggak ada kan orang udah tahu logo ini. Nanti logo ini akan membantu memperkenalkan ke nama yang baru gitu. Iya. Itu satu taktiknya ada satu. Terus apa lagi yang kita pikirin saat itu ya? Kamu orang lama ya ngomongnya taktik ya. Strategi Pak. Strategi. Taktik gerilya. Si bulu ngikut, jadi orang aware. Nah, itu satu. Kedua tuh memang kita nggak punya pilihan sebetulnya. Karena pada saat Peter Pan itu rekaman, sebenarnya dalam hati gue juga nggak srek sih. Kenapa mesti pakai nama Peter Pan ya? Karena saat itu sebenarnya Peter Pan itu kan diambil pas kita lagi mau senang-senang aja di kafe. Karena kan nama nggak begitu intentional namanya gitu ya. Orang itu kan waktu itu yang bawa nama itu kan Andika waktu itu. Kita lagi sibuk iniin lagu, Andika nyaranin nama itu, ayo kita pakai aja nama itu gitu. Dan cukup nekat ya band dari Bandung dengan nama Peter Pan ya. Kalau menurut gue nekat banget. Karena pakai huruf up loh itu, alias Pepanto dari Bandung dan orang nggak salah ngomong. Itu satu. Kedua masalah rights. Oke. Ya Peter Pan. Jadi
mulai sadar itu pada saat Peter Pan-nya punya CD, mulai mau bikin merchandise. Merchandise kan berarti mesti bikin merek dagang. Iya. Pas mau didaftarin itu nggak bisa. Oh. Kenapa nggak bisa? Ini punya Disney, tapi kan ini Peter Pan-nya disambung, bukan nama keluarga Pan. Kan it's Peter Pan. Betul. Sama aja. Kalau sound-nya sama udah nggak bisa. Oh nggak bisa ya. Jadi dari Diganti Peter Pan gitu nggak bisa. Pokoknya kalau sound-nya sama itu kena. Oke. Sound-nya sama tuh kena gitu. Good to know, oke. Oh gitu. Nah jadi di album pertama pun kita udah tahu bahwa nama itu bermasalah sebetulnya. Oh. Jadi lu sebenarnya diam-diam nggak serak ya? Dari pertama kali sebenarnya nggak serak karena kayak One day this is gonna be a problem iya, gitu ya, betul. lo mikirnya ya? Pas itu kayak, wah ini bahaya juga nih abis itu. Itu satu, jadi bahwa memang, dan kita beruntungnya waktu itu kan memang belum ada internet ya. Jadi ada Peter Pan di Bandung itu, mungkin Disney nggak akan pernah tahu. Nggak akan, iya. Tapi kalau ada internet sekarang, ada band pakai nama Peter Pan di Bangke. Iya. Bisa kena tuh kalau sekarang gitu. Nah itu laki lagi tuh, Makanya right time untungnya. at the right place. Right-nya pas gitu. Jadi satu memang kita udah mesti ganti. Oke. Gitu. Jadi bukan Udah kayak, waktunya, geus wayahna. bukan cuman kayak ganti ya namanya iseng gitu, bukan Enggak, gitu. Jadi enggak, ada oke. banyak pemikiran juga Iya. gitu. Terus juga apalagi diperberat dengan begitu ada personal yang keluar, ada masalah kepemilikan ide atas nama itu Atas gitu. nama itu. Jadi juga itu juga menambah gitu. Jadi ya ada banyak hal sih sebetulnya. Oke, terus pemilihan nama Noah itu siapa awalnya? Ya kita semua sih sebetulnya. Kita semua tuh siapa? Ya, yang di dalam band. Ya. Jadi pas kita nama barunya apa ya? Kan bingung ya. Itu tuh sistemnya kayak arisan, bukan kayak arisan. Jadi oke, satu orang bawa 10 nama ya. 10? Jadi Uki siapin 10 nama, gue siapin 10 nama, Reza siapin 10 nama, Lukman siapin 10 nama. Jadi pas disatuin kan jadi ada 40-an gitu, 40 eliminasi 1, eliminasi 2, jadi tinggal 30, jadi tinggal 20. Sampai akhirnya jadi tinggal 3, pas udah tinggal 3 itu kita tanya semua orang, termasuk manajer, termasuk label dong pasti. Menurut label yang mana ya? Gitu. Menurut ini mana, akhirnya kita sepakati ya udah berarti yang Noah aja deh. Gitu. Waktu itu ya, 3 itu ada Noah, ada Master Plan. Master Plan tuh Uki karena dia kan suka banget Oasis ya. Oh, Jadi iya. Master Plan, habis itu satu lagi apa lupa. Aduh, satu lagi apa ya? Ini saking nggak oke-nya berarti sampai lu nggak inget ya. Udah. Pokoknya ada 3. Berarti itu penting lah ya, tanya. Ada 3 gitu. Noah. Noah. Ya. Siapa yang naruh nama itu waktu itu? Waktu itu gue naruh nama Noah. Pas nih, orang yang pas gue tanya, kenapa lo kepikiran Noah? Enggak sih, sebetulnya ini aja. Kayaknya enak gitu bunyinya. Inspirasinya waktu itu adalah kayaknya punya nama band dengan nama orang tuh enak ya. Waktu itu kan Lo tau kan Noah itu Nabi Nuh? ya. In English? Ya. Oke. Apa lo dari kisah itu? Enggak Oke. sama sekali. Waktu itu ada band yang dengan nama orang tuh ada Rooney, ada Keane, ada siapa Main lagi? bola. Ya, Maksudnya itu? Kiana itu. Itu kan nama orang juga kan Iya. itu. Jadi gitu, kenapa band kita ini aja ya? Ada Benjamin apa ya waktu itu? Ada banyak pokoknya. Kita nama orang aja kita. Siapa yang nama orang yang enak disebut ya? Kayaknya Wahyu kurang deh. Dapa gitu juga kurang enak. Ibnu. Jadi akhirnya ya, pokoknya dapetnya Noah aja. Noah kayaknya gampang ya. Noah. Itu masih kira gitu. Gitu aja sih, nggak ada ininya. Waktu gue pertama kali denger nama Noah ya, gue tuh waktu itu udah gini, ini mah bakal jadi lagi. Oke, kenapa emang? Because Noah itu nama yang menurut gue mengandung intensity yang besar. Dan kalau dari iman percaya gue ya, sebagai orang Nasrani ya, Noah itu kalau secara biblical di dalam Alkitab itu ditulisnya gini, and Noah found favor in the eyes of God. Jadi selalu akan menemukan perkenanan, lo tau nggak? Oke. Jadi dahsyat tuh nama. Jadi pas gue, Jadi spesial banget di mata Tuhan ya gitu. iya, ya kita Wow. semua spesial. Tapi yang tertulis waktu itu kan gue baca, wih gila nama Noah. Tau nggak? Gara-gara itu mesin kopi di coffee shop kita namanya Noah. Oh, iya? Ya karena kan kita udah nggak pengen punya anak lagi. Udah lewat masa punya anak. Duh pengen banget ngasih nama Noah gitu. Tapi gara-gara itu ternyata Noah jadi dirubah jadi Toyota F1. Oh iya ya. Tapi enggak dong. Waktu Iya. itu
Waktu itu gue inget banget. Oh, Noah jadi Navon. Kan waktu- Itu kan karoserinya yang beda, Pak. Oh, Makanya Navon yang Indonesia. Oh iya betul. Jadi Yang- pas kita Noah itu kan selalu ada pertimbangan. Oke, Noah apa? Kira-kira ada tabrakan nggak? Ada tabrakan lagi nggak? Kayak waktu Peter Pan nih. Nggak. Tapi Toyota tuh ada namanya Noah loh. Ah biarinlah kan dia mobil ya. Kayaknya nggak ada hubungannya. Iya, terus dia jadi Nafwan ya, karena jadi yang Nafwan. Noah itu si Biu kalau nggak salah gitu. Yang ini yang karoserinya iya, udah di iya. Indonesia. Dari luar ya betul. Iya. Juga ini sebenarnya kalau lu nggak pakai H mungkin bisa kena. Ada loh penyanyi Noah. Ya, Noah. Israeli singer namanya Noah. Dia pernah kerja sama David Foster. Cuman yang jadi masalah itu, setahu gue ya, kalau namanya memang udah pasaran dari zaman dulu, memang nggak bisa di rights. Jadi Noah itu salah satu yang nggak bisa dibikin. Ya umum rights. kan, Sama kayak people's name Noah. Ahmad, kayak Asep yang paling banyak Yeah, mungkin, yeah. Udin yang kedua, itu nggak bisa di rights. Yeah. Kecuali dia benar-benar brand dagang. Berarti brand dagang itu nama plus shape yang membentuk sebuah brand. I see. Gitu. Ya kayak Nike, Ya, kayak apalagi itu KFC gitu Pokoknya kan itu. nama tapi tulisannya tuh memang benar-benar kayak brand. Iya ya, udah jadi satu entitas gitu ya. iya. Oke, jadi dari situlah Noah. Ya. And Noah found favor in the eyes of God. Ya, wow. Dahsyat ya. Dahsyat. Oke, jadi you are Baru on tahu your way. belakangan. Jadi sekarang lu tahu gitu. Oke, Noah. Soalnya abis itu kayak setelah Noah, orang kan nanya, jadi artinya apa? Waduh, apa artinya? Baru dicari belakangan artinya kan gitu. Iya. Apa ya artinya Noah ya gitu? Oh, berapa itu? Artinya apa lu dapatnya waktu itu? Waktu itu Setelah lu nyari. Uki dapat dari mana gitu? Artinya to make comforting. Ah. Comforting, membuat nyaman kan, membuat nyaman. Iya. Satu, ya udah itu kayaknya nyambung deh, udah gitu aja deh kalau ditanya orang. Iya. Oke, sekarang berarti nambah ya hasanah pengertian lo tentang Iya, Noah itu betul. ya. Favor, jadi berkenan terus. Amin. Oke, terus masuklah itu Noah. Terus ada David ya yang baru di situ keyboard. Sebenarnya David dari Peter Pan udah ada. Ada dia. Peter Pan album ketiga, pas yang dua player keluar itu, David udah ada jadi additional player sebenarnya. Oke. Tapi lu keluar si Noah single pertamanya itu lagu ciptaan David. Ya betul. Why? Why not ciptaan Ariel? Salah satu taktik juga sebetulnya. Taktik lagi nih. Taktik ya. Salah satu. Lu nonton taktik lu nggak dulu dari Apa sih YouTube? yang zaman sekarang ngomongnya apa ya? Enggak, Satu- strategi nggak apa-apa. strategi. Ya nggak apa-apa kok. Gua ngeledekin lu aja. Kenapa David? Jadi waktu itu gue ceritanya itu tahun 2000 berapa ya? Tahun 2000 sebelum masih 2008 2009 kayaknya. Jadi David tuh punya lagu terus dia kasih dengar ke anak-anak. Waktu itu nggak tanggapin serius, cuman pas gue denger kayaknya ini lagu kayaknya oke nih. Cuman lagu Separuh Aku itu pas awalnya bukan Separuh Aku. Refnya juga belum itu. Refnya itu bukan yang dengarlah aku, bukan itu. Refnya itu sebagai sahabat gitu. Liriknya masih beda. Cuman dari notasinya ini enak nih. Ngomong bacin kayaknya si David ini punya lagu bagus deh. Agak nggak umum memang itu notasinya. Iya, dia bikin berdua sama pemain bassnya waktu itu, si Isan. Additional juga. Terus gue bilang ini kayaknya oke. Cuman masalah lirik kayaknya kita rubah dikit aja. Nah, yang gua pikir saat itu adalah untuk nama baru kita butuh warna baru. Kalau misalnya nama baru lagunya masih yang gue yang bikin Ke Peter Panan. masih tetap sama aja orang dengar nggak fresh gitu. Jadi kayaknya pencipta lagu yang berbeda akan bikin lebih fresh deh lagu barunya Noah itu. Jadi Noah tuh benar-benar kayak agak beda nih gitu. Nah, gitu. Jadi salah satu kenapanya karena itu. Selain karena memang lagunya bagus. Dan Jitu tuh. Kayaknya sih Orang berhasil. terima. Kayaknya berhasil. Iya kan? Like ini agak aneh tapi enak nih karena yang nyanyiin masih Ariel gitu kan. Jadi Gitu ya. iya. Iya, Wah, bisa. gila sih formulasinya kalau didengerin ceritanya, cerita demi cerita, bener-bener Tuhan di sisi lo sih kalau menurut gue ya. Gila, bener-bener gue nggak tahu nih, mungkin nanti lo harus cerita suatu saat doa ibu lu seperti apa gitu. Karena gue selalu melihat dari sisi ibu. Katanya begitu. Iya Betul. kan? Katanya Lu begitu. pernah nanya nggak sih sama si mama? Seperti apa doanya? Ibu Darlina ya? Nah, ibu dan Heeh. Enggak, gue nggak pernah nanya. Enggak. Nggak berani gue nanya. Kenapa? Kayaknya nggak dijawab juga deh. Nyokap gue itu orangnya introvert banget.
Diem? Kalau ngomong itu Seperlunya? nggak banyak gitu. Kalau misalnya dicari tahu satu udah orangnya introvert, terus kan generasi boomers ya. Generasi boomers itu kan komunikasi antara orang tua sama anak itu kan nggak se-friendly itu ya. Betul. Ada gapnya gitu. Jadi untuk nanya kayak gitu tuh agak Segan loh. gitu. Mah doanya apa sih kan kayak mending kalau nggak dijawab tambah malu, tambah kayak oke. Ups. Tapi mau loh ibu tuh ditanya soal doa mah, cobain deh. Nggak tahu ya, soalnya kan Bukan kalau maksa sih. kalau doa tuh kayak udah private banget ya. Kayak kita doain orang kan kayak But don't you wanna know how your mom prayed for you? enggak. Kayaknya enggak. Kayaknya anak laki gitu kali ya, cuek aja gitu. Pokoknya gue yakin pasti yang terbaik yang doain. Ya pastilah, namanya ibu pasti mendoakan yang terbaik. Tapi kan ya siapa tahu ya. Kalau tahu nanti kasih tahu ya supaya ibu-ibu yang lain juga Biar bisa formulanya sama ya. mirip-mirip gitu. Gimana sih caranya Bu? Biar kita bisa doain anak kita gitu Oh ya. iya betul. Oke, kalau show tuh yang bikin playlist siapa? Kayak besok nih lo main nih di sini. Gue pernah posting tuh di Instagram foto gue sama Lukman masih main di Sapuli di tahun 2000 kayaknya, lagi nulis songlist. Jadi gue tuh nulis songlist dari tahun 2000 sampai tahun 2022 nih. Iya. Nggak kelar-kelar urusan Salah ini. satu karir gue adalah menulis songlist. Jadi selalu lo berdua dan Iya, selalu selalu liar. selalu pusing memang kan, apalagi kalau Apa yang dipusingin apa? Kan Satu. lagu lo ngetop semua bro. satu nggak, yang jadi masalah tuh gini, lagu itu ngetop dari satu album kemungkinan kan yang ngetopnya 5 lagu ya. Jadi pada saat kita konser, apalagi kalau kita nggak konser sendiri, yang datang itu kan bukan fanatik semua, ada orang umum juga. Jadi yang orang umum yang datang kemungkinan besar di setiap acara itu 70% orang umum, 30% fanatik. Oke. Ya kan? Jadi kalau kita mainin 10 lagu, 5 yang umum, 5 yang enggak, 70% tuh hanya bisa menikmati 5 lagu aja. 5 lagunya lagi cuma dinikmati sama 30. Itu bikin pusing tuh kadang-kadang. Iya. Wah, gimana ya? Kita ini pekerjaannya people pleaser sih ya, Iya, menuntut untuk menyenangkan hati orang. Jadinya kita mikirin sampai gimana biar mereka senang ya? Gimana biar yang datang itu senang semua? Yang suka Peter Pan banget sama yang cuman iseng itu biar suka juga gitu kan, gimana caranya gitu. Nanti kalau udah 2 album, apalagi kalau semisalnya udah 2 tahun nggak keluar album nih, itu paling pusing. Nah ini gimana ya? Oke, puter. Kan enak kalau album baru tuh, oke masukin lagu baru, masukin ini gitu. Nah, berarti termasuk overthinking nggak seorang Ariel? Nanti ini banyakan tamunya korporat nih gitu. Kalau ini banyak, lu overthinking nggak termasuk? Itu di consider as overthinking atau memang seharusnya dipikirkan? At some sense iya loh. Maksudnya kalau semua harus dipikirin, Tapi bukan memang semuanya harus dipikirkan biar bagus ya? berarti kita sama overthinkingnya. Berarti kita sama overthinkingnya. Karena kayaknya kalau Ponky Barata simple. Lebih tenang berarti hidupnya. Kamu, ya kan? Nggak segitunya kan? Tuh. Dia mah nggak segitunya, dah. Oh gitu? Kalau nggak, kayaknya nggak Bagus cocok berarti. gue nikah sama dia. Karena gue Tidurnya mah masih overthinking. nyenyak berarti. Pisan. Belum ngorokna. Aduh. Oke. Jadi lu termasuk overthinking berarti ya? Lumayan? Ya, kalau memang labelnya begitu boleh lah. Iya, overthinking. Ya gue nggak melabel, tapi mikir gitu Nggak, orang itu. banyak orang yang bilang kan itu overthinking. Cuma kalau gue pikir kayak memang harus dipikirin kan, gitu kayaknya. Itu kebalik So karena it's not overthinking, it's supposed to be. ya, kalau Ponky tuh ngomongnya gini, gak usah dipikir wes mah, gitu. Wes rasa dipikir kalau dia tuh gitu ngomongnya. Oke, jadi kita udah tahu ya tadi playlist itu adalah pekerjaan dia dari 2000 berapa tadi? 2000, dari tahun 2000 masih di 2000 kafe sampai sekarang. sampai Cuman sekarang. belakangan ini ada bantuan profesional, jadi mulai hire Ada tukang bikin setlist. termasuk, jadi pekerjaannya termasuk menyarankan ataupun mengusulkan setlist. Jadi Gitu ya? creative director. Creative director. Creative directornya mikirin konsep manggung, plus berarti dia akan menyusun lagu. Kayaknya kalau konsep panggungnya begini, berarti susun lagunya tuh bagusnya begini-begini loh. Gitu. Itu lumayan ngebantu. Oke, sekarang kita selingi dengan pertanyaan dari masyarakat lagi ya. Oke. Pertanyaan dari masyarakat, semoga lo seneng. Ini adalah dari barista. Oke. Namanya Mas Kade. Sekitar kopi nih kayaknya nih. Enggak, dia tuh mahasiswa dan barista. Halo Karil, saya Kadek.
Yang pertama, gimana sih tips and trick buat deketin cewek biar pede? Kalau Salah banget tanya ke gua. kalau Yang kedua, Karil suka kopi nggak? Kalau suka kopi, tipe kopi apa kak? silakan jawab, Mas Kade. Oke, sebetulnya kopi itu baru-baru sukanya. Jadi suka banget enggak? Itu orang yang pokoknya di bagian minuman dan makanan itu seadanya aja, nggak terlalu gimana-gimana. Jadi kopi pun itu nggak terlalu dalam tahunnya. Jadi kalau suka apa, kopi susu gue suka. Kopi susu atau latte kan nama Iya, latte. Inggrisnya kan latte, Ya, gitu. latte. Itu suka. Suka kopi hitam gitu lu nggak suka? Kopi bapak-bapak. Sekali-sekali suka juga. Oh, suka. Kalau misalnya pas Seruput panas-panas. butuh, jadi tergantung suasana kayaknya. Oh. Kalau lagi santai banget aja itu ya latte itu. Kalau lagi serius kayaknya kopi hitam itu oke. Nggak pakai gula tuh. Nggak pakai gula ya, biar bangun. Oke, jadi pagi lu harus have coffee dulu nggak? Nggak, sekarang udah nggak. Oke. Tadi yang soal mau mendekati cewek, mungkin dia di kampus. Lu salah banget. Hah? Kebanyakan Lu orang- jangan merendah dari atas gunung gitu Nggak, dong, bener, gila. bener, bener. Lu kalau mana-mana tuh perempuan teriak-teriak. Nggak, maksudnya gini. Gue nggak bisa general semuanya ya. Tapi menurut gue sendiri, gue bisa nulis lagu begitu karena nggak bisa ngomong langsung ke orangnya. Jadi nulisnya Oh, gitu. di situ nulisnya gitu. Jadi maksudnya kayak ngobrol langsung sama cewek, gimana cara ngobrol langsung sama cewek, mbak? Baru-baru gue tahu. Jadi lu nggak pernah nembak cewek sama cewek yang nembak lo? Enggak gitu sih. Kayaknya gue, soalnya dari SMP, SMA itu nggak terlalu kesana kehidupannya kayaknya. Masa Lebih sih? Lu tapi sadar nggak sih kalau lu jalan tuh cewek-cewek kayaknya worship the ground you walk on? Oh, enggak juga. Iya. Ada masanya, ada enggak juga. Ih, suka gitu Mbak. Ini kemarin juga kita pas ngajak ngobrol Dikta gitu, lu gimana? Pas masuk sini kan coffee shop gua kan kemarin dia. Lu kan pasti cewek-cewek di depan, enggak tuh biasa aja. Suka merendah dari atas gunung deh orang-orang Maksudnya gini. Karena dari sudut pandang kita kan lebih mengetahui ya. Maksudnya kita lebih mengetahui itu kalau yang bilang begitu mungkin karena yang dia lihat kebanyakan yang begitu. Kalau kita kan melihat semuanya. Jadi kita lihat ada yang begitu, ada yang enggak. Jadi kita bilang enggak juga. Balance aja gitu. Pernah nggak ada cewek yang lu naksir dari SMP sampai sekarang yang lu nggak pernah mengutarakan dan akhirnya nggak deket juga? Nggak usah Ada. sebut nama. Ada, karena nggak ketemu juga akhirnya sama orangnya. Nggak ketemu lagi maksudnya. Iya. Gue berharap ketemu lagi tapi nggak ketemu lagi. Nggak. Kayaknya dia selamat. Iya. Dia apa dia bilang? Dia yang selamat. Dia selamat. karena kayaknya kalau sama gue memang gue agak ribet orangnya itu aja sih. Lu ribet gimana? Lu OCD gitu nggak? Harus ini sesuai keteraturan ini itu packing rese nggak? Kalau Enggak, ribet? packing nggak rese. Gua tuh Papalatak punya- nggak lu orangnya? Ada sedikit masalahnya di ini apa? Fokus. Fokus, jadi ada ADHD hyperfokusnya ada gitu. Jadi kadang-kadang itu yang agak bikin bermasalah ke hubungan itu. Contoh misalnya, Fokusnya lompat-lompat. Hyperfokus itu kan berarti fokus banget. Karena fokus banget, kadang-kadang didistract sekali, hilang, fokus banget lagi. Karena fokus banget, jadi ini benar-benar hilang. masa ya? Jadi benar-benar hilang. Jadi kadang-kadang itu kayak bikin orang tuh lihatnya kayak ini orang suka ngilang ya gitu. Padahal memang fokusnya tuh tergantung sama siapa yang ada di dekatnya dia. Kalau kerjaan paling dekat berarti fokusnya situ terus. Situ terus. Gitu. Tapi gue gak ngerasain itu loh dari tadi. Gue sempet pas lo ngomong Karena gue ini kerjaan potong. yang lagi diomongin. Lo tadi sempet gue potong terus lo balik ke situ lagi tuh bisa. Kayaknya itu Soalnya. telepon gue ya berbunyi ya. Bentar, sorry. Boleh. Ini ganggu. Lebih bagus suara toke daripada suara handphone ini soalnya. Job. Deal Manajer deal gue sini. nih. Deal. Mau dengar gue ngobrol sama manajer nggak? Halo? Nah, tadi sih gue gak ngerasa. Selama kita ngobrol, kalau gue nanya, terus gue potong, lu pasti balik lagi. Nggak, karena gue masih fokus ke tema wawancara. Oke. Jadi lu udah meniatkan ya, I have to focus ya. Oke. Ini kalau ini pertanyaan cewek-cewek biasanya. Gue berusaha mewakili mereka lah, yang ngefans banget sama lo. Biasanya kalau lo punya pacar dari dulu ini sampai entah sekarang lo lagi punya apa enggak gitu ya. Biasanya mereka paling suka ngelihat apa dari lo physically? Waduh. Kan biasanya gitu kan, Mas aku seneng deh lihat matamu atau hidungmu atau kupingmu gitu. Yang sepanjang lu inget berapa orang itu
yang dia suka? Bentar. Takut salah ngomong ya. Bukan. Ntar. Kayak kita nggak ngomongin itu deh. Nggak pernah ngomongin fisik. Nggak, masa sih nggak ada yang, gue seneng deh lihat mata lo sebenarnya gitu, atau alismu sulam di mana mas? Kayaknya nggak ketemu orang yang kayak gitu deh. Enggak. Kayaknya nggak ketemu. Oh jadi orang nggak pernah kayak bahas gitu. itu. Biasanya suka apa? Oke, kalau nggak physically suka apa dari lo? Aku seneng deh kamu tuh kalau ngomong nggak fokus gitu. Wah, aneh. Itu yang aku cari. Itu aneh, itu pas banget tuh. Kalau ada orang yang seneng sama ketidakfokusan gue itu. Biasanya kalau kita itu lebih ke mungkin kayaknya yang saya ingat gue tuh mungkin mereka lebih senang karena mereka bisa jadi diri sendiri gitu. Oke. Nggak perlu. Lu nggak nuntut Iya. tipenya. Kamu kayaknya roknya keminian deh gitu, nggak yang tipe-tipe gitu kan? Kan ada kan cowok-cowok yang kamu pakai itu, kita itu nggak? Kayaknya enggak deh. Nggak ya. Ngobrolnya sejauh ini mungkin karena kalau pas lagi ngobrol nyambung, mungkin lebih ke itu ya, mereka lebih karena lebih senang dengan apa yang sering dibicarain gitu, kebersamaan saat ngobrol itu kali ya. Pasanganmu itu harus yang ngerti musik nggak sih? Atau nggak juga nggak apa-apa? Enggak. Lebih bagus ya nggak ngerti musik. Why? Jadi ada dunia yang dibagi. Oke. Tapi kalau lu mau cerita apa gitu ke dia, misalnya nggak masalah. Jadi sesuatu yang baru buat dia. Iya. Nanti apa yang dia ceritain ke gue jadi sesuatu yang baru buat gue. Jadi kan lebih seru ya. Oke, jadi nggak ada itu ya, nggak ada harus kesamaan. Nggak lah. Minimal lu tahu ini dong. Minimal lu tahu. Lagu-lagu siapa gitu nggak? Enggak sih kayaknya enggak. Oke, harus bisa nyanyi? Enggak. Ya kan biar ini carpool bareng nyanyi di jalan nggak? Nggak. Oke. Harus bisa masak? Itu bonus. Bonus. Itu bonus. Harus bonusnya. bisa apa lagi? Apa lagi? Harus bisa rapih? Itu bonus. Oke. Enggak sih kayaknya apa aja. Yang penting nggak bau ya. Ya. Ya, jangan hau bukel dong ya. Kalau hau bukel kan repot ya Mas Ariel. Betul. Iya. Itu. Itu penting. Itu penting. Rambut harus panjang pendek? Enggak juga. Nggak masalah? Enggak masalah. Oh, nggak lebih enak belai-belai yang panjang gitu. Nggak Kan juga. pendek kan habis di sini gitu. Pendek masih bisa dibelai. Bisa ya? Masih bisa. Oke. Jadi lu nggak ada kriteria tertentu. Kayaknya enggak, sejauh ini kayaknya lumayan ini kok. Banyak Apa berdoa aja? deh guys ya. Jadi ini agak umum syarat dan kriterianya. Umum Banyak banget. berdoa lah ya. Siapa tahu ya, kita kan nggak tahu. Iya. Mungkin salah satu kriterianya adalah harus tahan banting aja kali. Tahan banting dengan apa? Mentalnya kayaknya. Gosip-gosip. Nggak, sejauh ini tuh selalu punya masalah sama waktu sih, pembagian waktu. Your time management sucks. Ya, time management sucks. Sangat Maksudnya apa? Lu tadi kesini lu nggak telat. Lo ini masalah perfect kerjaan dan pas lagi. Biasanya kalau udah mood kerja, habis itu mesti rubah set lagi untuk mood yang beda lagi tuh, yang itu butuh waktu lama tuh. Oh, jadi kalau lu ngilang-ngilang dia harus bisa ngerti. Ya gitu. Ih, Mbung, pusing banget. Kenapa gue mewakili suara cewek-cewek, Mbung pisah. Makanya nasib saya kayak gini sekarang. Aduh. Oke, pertanyaan dari warga lagi ya. Oke. Ini dari Dog Walker. Halo Kak Ariel, nama saya Gonsi, saya Dog Walker Bali. Apakah Kak Ariel suka hewan? Kalau punya, hewan apa? Dan jenis apa? Dan nama apa? Itu dia masalahnya. Kalau dibilang suka-suka. Jadi kadang-kadang kalau misalnya punya teman yang punya anjing, yang punya kucing, yang punya apa aja, kalau main sama mereka senang aja. Tapi kalau punya sendiri gue tahu nggak akan keurus. Karena lo travelnya tinggi ya. Ya, satu itu ya pasti nggak akan keurus. Jadi kasihan. Gue pernah punya waktu kecil punya kura-kura, pernah punya kelinci, dan nggak berakhir bagus semuanya. Jadi gue sadar kayaknya. Iya, waktu gue masih SD gitu. Kayaknya memang nggak bisa ngurus, lupa ngasih makan apa dan segala macam itu kayaknya. Mendingan jangan deh. Kalau misalnya gue nggak bisa ngurus mereka, mendingan gue nggak punya. Tapi dari semua binatang yang bisa lo inget sekarang yang berbentuk peliharaan, lo paling suka apa? Lo dog person apa cat person? Atau cat person? Toke person. Enggak sih, malah yang unik ya. Dia baru bersuara, saya unik katanya. Berapa kali coba ini 3? Gue bilang 7. Tebak. Tadi berapa? 4. Ini udah 4. Sial loh.
Nggak boleh loh, harus ganjil. Kayaknya Toki nggak percaya sama Sia. Apa ya, burung kakak tua menyenangkan. Parrot maksudnya, Parrot, yang bisa ya. niru kita ngomong. Kadang-kadang kelakuannya aneh. Kalau itu kayaknya lebih menantang daripada anjing ya? Nggak tahu, menantang? Ya lebih menantang daripada anjing maksudnya. Karena anjing lebih menantang loh kalau gigit-gigitin barang. Nih jam gue lihat nih. Nggak tahu, mereka lebih pintar masalahnya. Siapa? Anjing itu lebih pintar kan? Iya nih, lihat nih jamku hancur. Anjing gua. Iya, tapi maksudnya kayak Kan burung nggak mungkin gigitin. gigit itu. Hancur ya? Parrot. Wah, kalau nah itu dia, makanya seru tuh kadang-kadang kalau misalnya dia lihat dari kandangnya, sini terbang ke sini, terus itu dia stay di sini, stay di sini. Pas dia stay di sini saya gigit juga tuh sofa, habis juga. habis juga ya? Habis juga. Sama aja. Cuma kalau anjing kan lebih pintar, kayaknya lebih gampang untuk iya sih. ininya. Untuk bonding ya, mengerti. Itu yang gue inget tuh parrot sih sebenarnya. Seneng ya parrot? Lucu. Kayaknya unik aja gitu. Apa karena gue suka pirates ya? Kayaknya lucu Jauh ya gitu. Mas ya, pirate dan parrot. Kan biasanya kaptennya pirates itu kan suka Oh ada parrot kan? parrotnya, oh gitu maksudnya. Balik deh, mana Peter Pan sebenarnya itu teh. Oke, another pertanyaan dari warga nih. Oke. Ini dari Halo Kak Ariel, saya Pandi. Kak Ariel suka main game nggak? Kalau iya, suka dimarahin pacar nggak? Kalau saya sih suka dimarahi ya kalau terlalu lama main game sama pacar. Kalau Kak Ariel gimana? kemarin main game dulu kayak nggak ada kerjaan lain. Itu dia, itu jadi masalah. Itu salah satu masalah tuh main game. Dengan pacar? Ya. Emang nyebelin dak? Main bal? Apa aja. Gue memang suka main game dari kecil soalnya. Enggak, kadang-kadang juga kalau kita mikir, kadang-kadang dulu pernah kejadian misalnya gini. Ada pasangan kita datang gitu, habis itu kita malah main game. Pada saat itu nggak terlalu kerasa gitu, karena kayak gue lagi seru nih. Kan kita nggak janjian juga ya. Ini me time gue nih gitu. dalam hati. Banyak tuh cowok yang kayak gitu ya. Dalam hati. Gitu. Habis pas dipikir-pikir, oh iya ya, kayaknya nggak oke juga. Cuman ya itu dia, memang ada needs-nya. Gue punya jadi waktu pas masih SMA kayaknya ada satu proses yang akhirnya gue tuh bisa survive karena gue main game. Oke. Gitu, karena main game itu gue punya tempat pelarian. Oke. Survive gitu. Karena itu. Jadi kadang-kadang kalau lagi stres, kalau apa kesana stres, gue begitu main game tuh tenang gitu. Gitu. Jadi itu muscle memory lo untuk nyaman ada di game. Betul sekali. Dan dulu selain dimarahin pacar, siapapun pacarmu yang pernah melalui waktu bersamamu, orang tua juga pernah marah? Orang kalau tua udah pernah dong main pasti. game aja gitu. Walaupun main game aja, kan papa yang beliin. Benar juga sih, siapa suruh beliin gitu ya. Tapi waktu itu masih ada yang larang. Begitu kita udah sendiri, ini yang susah nih kalau nggak bisa Stop. Nggak bisa stop ya. Kadang-kadang bisa 2 hari kalau main game gitu. Bener loh. Iya. Nggak tidur. Sebentar bangun main lagi. Jadi main misalnya tuh dari jam 9 pagi sampai jam 3 subuh udah mulai capek kan. Tidur 9 pagi bangun main lagi jam 3 subuh tidur. Wow, oke, dahsyat ya ternyata gamer. Tuh anak gua ngangguk-ngangguk tuh kayak dapet temen, katanya mama jangan ngomel kalau aku main game. Oke, one more pertanyaan dari warga. Halo Mas Ariel, nama saya Siska. Saya fans beratnya Mas Ariel loh. Hal apa sih yang bisa membuat seorang Ariel Noah merasa sedih dan terpuruk sekali? Dan gimana Mas Ariel ngatasinnya? Banyak ya sebenarnya. Mungkin maksudnya masalah tipe apa? Tipe apa? Selain cicilan mungkin ya. Nah. Patah hati? Ya bisa, patah hati bisa. Lu bisa patah hati? Bisa dong. Sepatah hati itu sampai... Iya bisa, bisa serius. dong, memang gua batu apa? Lu kan marketnya lebar Pak, banyak pengganti langsung. Tapi kan emang snack apa tinggal? Itu bisa, tapi mungkin ditinggal bokap tuh gue paling kayak lebih berat daripada semua masalah gue yang lain deh kayaknya itu. Waktu bokap berpulang ya. Itu kalau waktu itu lu udah menyangka nggak? Karena kalau nggak salah sakit dulu kan? Iya memang. sakit ya, itu memang udah. Kalau maksudnya udah nyangka tuh memang udah ada, karena kayak pas dibawa ke dokter ini, dokter bilang ini nggak bisa real, ini gini. Oke. Jadi udah memang. Cuman
Ya pertama kali akhirnya memang kayak kita nggak akan kadang-kadang gue tuh turut berduka tapi belum pernah ngalamin itu benar-benar kayak lo nggak tahu rasanya deh gitu. Kalau ditinggal ayah. Ya pas kita benar-benar ngerasain baru wow, oh kayak gini rasanya. Oke, salaman dulu. Gue juga kalau diomongin ayah, gue Oh ya. Ya pas kita ngerasain baru oh kayak gini ya gitu. Kita nggak bisa yang pura-pura kayak ikut berduka orang lain, orang tuanya meninggal gitu. Beda banget. Itu untung banget masalah uang nggak pernah jadi masalah. Apalagi ya? Kayaknya itu deh yang paling berat. Waktu itu jadi lo mengatasinya gimana? Waktu itu kan grief. Grief itu bukan sedih loh, duka, beda ya? Ya. Kontemplasi, banyak kontemplasi, memisahkan yang mana jebakan setan, yang mana yang ini. Ya baca buku, mungkin gua sampai baca buku. Banyak buku karena kan masih belum bisa melepaskan ya. Jadi masih penasaran, oke, gimana? Apakah benar-benar nggak bisa komunikasi lagi? Apakah ada cara komunikasinya? Apakah benar-benar banyak baca buku soal itu? Yang paling nggak enak itu ini sebenarnya kan, yang paling menyiksa orang itu kan ini apa? Penyesalan hal-hal yang kita nggak sempat lakuin. Itu sempat sampaikan. Itu mesti itu tuh datang terus soalnya kayak gitu. Aduh, kenapa dulu nggak? Mestinya dulu gini, mestinya dulu gitu. Itu mesti kontemplasi, nggak? Udah lewat. Boleh tahu nggak apa yang waktu itu lu kepengen? Kalau gue boleh mencontohkan, gue kan dari kecil sampai gue gede tuh nggak deket sama bokap ya. Dalam arti pasti berantem mulu kalau kata orang maciong. Tapi setelah beliau nggak ada, emang udah sempat pemulihan pada saat itu. Tapi gue tuh sempat berpikir, kenapa ya Tuhan waktu itu aku nggak dikasih pemulihan lebih cepet? Kan bisa lebih deket gitu ya, lebih bisa, namanya anak perempuan, kepengen banget deket sama bapaknya loh sebenarnya. Apa sih yang lo paling inget sekarang kalau gue tanya yang I wish I did this or I wish? Banyak banget sebetulnya. Banyak banget karena apa? Karena gue lagi sibuk kerja waktu itu. Jadi mungkin kayak, pada saat dia sakit ini, mungkin salah satunya ya, mungkin ini berguna buat orang lain ya, mending gue omongin. Pada saat itu pas dia sakit, gue fokus banget sama gimana cara menghilangkan penyakitnya ya, cara menanggulanginya gitu. Tapi fokusnya tuh benar-benar di medisnya gitu. Sedangkan kayak sekarang tuh baru kepikiran, sebenarnya bokap gue tuh ya, dia dibawa jalan-jalan aja bisa lebih ini loh kayaknya sebenarnya, bisa lebih hilang stresnya, karena banyak kayak yang gue sadarin kayaknya banyak ada beberapa bokap gue tuh pekerja keras banget dari dulunya. Gue jarang ketemu karena dia kerjanya di lapangan, jadi seminggu di lapangan, seminggu di rumah, 2 minggu di lapangan, seminggu di rumah. Jadi pada saat dia berhenti kerja itu dia mulai, jadi kayak ada hal mestinya gue lebih concern untuk gimana caranya biar dia bisa liburan lebih sering, ketemu teman-teman lamanya gitu, yang di mana gitu. Itu kayaknya lebih cepat untuk ngobatin daripada obat-obat yang dia makan kayaknya gitu. Gitu. Terus salah satunya lagi adalah bokap gue tuh salah satu korban karena dia pernah pecah pembuluh darah di sini kan, jadi dikasih itu cuman supaya tenang ya. Kan sebenarnya gue baca salah satu yang gue baca adalah tentang bahayanya kayak gimana. Gue nyesel banget baru tahu belakangan itu ternyata bahaya banget. Kalau dari dulu tahu mungkin udah ini. Lu akan cari cara gimana around it, ngilangin gitu. Jadi kayak gitu tuh banyak kan gitu. Cuman pada akhirnya kan memang itu nggak ada gunanya ya. Tapi susah banget loh. Jadi pas udah bilang oke, Mas, yang udah lewat itu nggak bisa diulang, udah pasti itu mutlak. Kecuali kalau lu Tuhan. Kecuali kalau Tuhan mau diulangin, tapi kayaknya Tuhan juga kayaknya nggak mau deh. Gitu. Kayaknya nggak mungkin. Gitu. Jadi lu pikirin segimana pun juga nggak ada gunanya gitu. Terus saya dicobain gitu, tapi sekali-sekali tetap, aduh mestinya dulu gini ya, aduh mestinya itu butuh proses sih, dan lumayan bertahun-tahun kayaknya ya. Sampai sekarang masih nggak? Sekarang masih kadang-kadang kalau mau tidur tuh baru ya mesti gitu ya dulu ya, aduh susah tidur gitu. Itu cuman akhirnya itu fokus sama yang masih ada, gitu aja sih.
Living in the present. Jadi itu lumayan ini apa? Lumayan kayak langsung hilang. Gitu. Nyesel dulu apa yang nggak sempat dilakuin, udah nggak ada gunanya. Fokus sama masih ada nyokap gitu. Nyokap masih ada Ya, kan? masih Fokus ada, sama orang itu. tua yang Daripada masih ntar ada. keulang lagi tuh, yang penyesalan dulu. Ya. Itu lumayan menolong cepat hilangnya. Gitu. Gitu. Speaking of apa yang membuat lo sedih dan terpuruk, gue mau nanya satu pertanyaan. Lo nggak jawab juga nggak apa-apa, akan gue edit keluar dari sini. Oke. Tapi just siapa tahu ya. Nah. Lo tuh gue harus akuin adalah orang yang ya truly a rockstar ya. In a sense popstar. Oke, popstar. Rockstar. Waktu lo sempet dulu harus masuk sekolah. Nah, Itu pasti hari terberat dong ya, Ya. bagi lo gitu, sesuatu yang baru ya. Iya, menghadapi itu. Apa yang ada di pikiran lo ketika tahu, oke, saya harus jalani ini, dan sebenarnya ketika di dalam kayak apa sih, Real? Oh, itu banyak banget pelajaran sebetulnya. Banyak banget pelajarannya. Cuma kan ada yang berguna, ada yang nggak berguna nih. Untuk dikasih tahu ke umumnya gitu. Pasti itu membuat dewasa ya, itu membuat dewasa, itu membuka banyak pengetahuan baru, terutama berhubungan sama orang itu kayak gimana. Terus tahu juga keadaan kita itu apa ya istilahnya? Posisi kita itu kalau berbeda tempatnya, orang itu akan melihat kita bagaimana, sudut pandang orang. Jadi kalau kita lagi di sini orang akan melihat begitu, kalau kita lagi di sini orang akan melihat begitu. Itu banyak pelajaran juga situ. Cuman yang mungkin yang bisa gue share yang sangat berguna itu adalah ini mungkin ya, yang gue sadarin juga, yaitu juga ini juga yang membuat gue jadi jalan sampai sekarang adalah masalah itu memang apa istilahnya, kalau ini gue setengah agak sedikit percaya sama ini, masalah itu memang ditakdirkan berjalan berbarengan sama kita dalam hidup itu sebetulnya. Jadi pasti ada masalah? Nggak mungkin nggak ada. Siapapun kita gitu. Sebaik-baiknya kita, gue menghindari hidup, gue mau menghindari masalah terus nggak mungkin, pasti lo ketemu masalah. Gitu. Jadi sadar satu itu lumayan menolong. Terus bahwa yang penting itu bukan masalahnya kadang-kadang. Oke. Karena setiap orang pasti akan kena masalah kan. Jadi yang lebih penting dari masalah itu adalah bagaimana menyelesaikannya. Okay. Karena kadang-kadang orang itu dinilai dari cara dia menyelesaikannya. Karena kan ada orang yang dapat masalah A, dia selesaikan dengan cara B, akan berbeda dengan orang yang dapat masalah A, dia selesaikan dengan cara C gitu. Oke. Jadi menyelesaikan masalah itu menentukan nilai orang juga gitu. Itu yang gue sadarin. Oke, masalah itu pasti ada. Yang penting itu bagaimana, yang lebih penting dari masalah itu sendiri kadang-kadang adalah bagaimana kita menyelesaikannya. Kecuali kalau orang yang memang suka cari masalah ya, itu beda cerita. Oke. Gue nggak bisa generalisasi juga itu gitu. Itu yang gue pelajari. Dan yang kedua mungkin yang gue pelajarin banget, yang gue sampai sekarang adalah pegang bahwa kita memang nggak boleh berhenti, karena orang akan melihat kita di mana kita di saat kita berhenti. Pada saat kita berhenti di posisi C, orang akan melihat kita di posisi sebagai C gitu. Jadi pada saat itu gue pikirin, kalau gue berhenti di sini, orang akan melihat gue sebagai selamanya yang di sini. situ. Kegagalan itu dan segala macam orang akan lihat situ. Jadi yang perlu gue lakuin adalah gue harus hidup jalan terus dan mencoba membuat sesuatu yang baru, apapun itu gitu. Kebaikan-kebaikan baru. Jadi berharap bahwa orang akan melihat kita nanti yang di sini gitu. Because people make mistakes. Ya itu kayak gitu, dan kalau kita berhenti di sana, kita akan selalu cap di sana. Jadi kita mau nggak mau kita mesti move on. Karena jangan sampai kita berhenti di situ di mana nilai kita lagi paling rendah gitu. Mesti jalan terus. Gitu. Itu kali yang bisa gue share kali ya, masalah itu kali.
Kayaknya Ada ketakutan nggak tapi waktu itu kalau masyarakat yang sudah mengenal lo di posisi A, ternyata gitu aja gitu misalnya. Kan kita kan gampang sekali buat kita menghakimi diri kita sendiri kan. Oh, iya, iya, Padahal iya. ketika kita datang kepada Tuhan dan bertobat dan minta, oke, I'm sorry I did this. Gimana nih caranya sekarang? Kan Tuhan melihat kita berbeda loh sebenarnya. Ya kan, dia kan maha tahu. Dari kita belum lahir aja dia udah tahu nih nanti Sophie umur sekian bakal bikin dosa ini, Ariel bakal ini, dan dia tetap memutuskan memelihara kita kan. Tapi kadang-kadang kitanya kan yang I was so bad, itu terjadi nggak kepada lo? Ada pemikiran-pemikiran itu, cuman kayaknya hasil kontemplasinya waktu itu nggak gitu deh. Pada akhirnya memutuskannya untuk nggak gitu, karena kayak gue tuh dulu juga orangnya lumayan judgmental sebetulnya. Masa? Lumayan judgmental, misalnya kayak lihat orang melakukan A, wah ini orang nggak benar gitu. Pada saat kita di posisi yang dijudge orang, akhirnya kita bisa tahu oh gini. Jadi pada saat kita menjalani itu dan pasti ada pemikiran, oh orang pasti ngomong kayak gini, orang pasti kayak begitu, dia pasti punya pikiran begini. Gue lebih bercermin ke diri gue yang dulu. Kalau dia berpikir seperti itu ya normal, mungkin karena dia nggak tahu banyak gitu kan, dia nggak tahu banyak. Jadi ya kita nggak bisa nyalain dia juga gitu istilahnya. Nggak apa juga dia berpikiran begitu. Tapi dia berpikiran begitu pun juga nggak pengaruh juga ke gua sebetulnya. Jangan gitu. dibiarkan itu jadi ada Nggak pengaruh. akan berpengaruh juga. Jadi ya itu kehidupan aja, bahwa orang akan berpikiran What they want. What they want, ya memang itu kehidupan begitu. Jadi yang penting itu nggak berpengaruh ke kita dan kita nggak membenci mereka juga karena mereka begitu. Karena ya wajar juga mereka begitu gitu sebenarnya. Jadi ya, itu aja, kita mesti pintar-pintar menempatkan diri aja sih sebetulnya. Terus suka nulis berarti selain lagu? Iya. Untuk menumpahkan pikiran yang Ya. apa bahasa Sundanya? Bahe. Jadi yang mau tumpah gitu. Jadi pertama kali itu memang bukan pengen nulis lagu, nulis itu. Memang lebih suka nulis prosa. Nulis prosa gitu. Awalnya di situ, jadi kayak dunia yang berbeda. Pas ngeband senang bawain Nirvana, senang apa gitu, senang musiknya aja. Di dunia yang berbeda senang nulis prosa. Akhirnya ketemu di ujung gitu, baru nulis lagu gitu jadinya. Oke, berarti kalau ada masalah, lo cenderung nulis prosa, nulis, ada jurnal gitu nggak? Pemikirannya ada. Pemikiran ada ya? Jurnal di situ, itu selalu dibawa dulu. Lagu-lagu itu dari sana itu semuanya. Oret-oretan. Oret-oretannya. Oke, sih. Aku selalu bilang sama penontonku kalau orang-orang sukses itu adalah orang-orang yang rajin menulis sebenarnya. You journal what you go through, karena kadang-kadang ini aja nggak cukup untuk kepala ini, nggak cukup untuk nampung semua pemikiran pakai V itu ya. Terlalu banyak gitu. Jadi daripada kita terlalu penuh terus nanti jadinya anxiety dan yang lain-lain, sok atuh yuk nih bawa notes kemana-mana, ditulis karena kita nggak pernah tahu suatu hari kita kapan dapat bergunanya. Iya. Nggak pernah tahu. Malah bisa dimonetize. Kan kita nggak pernah tahu ya, seperti yang terjadi padamu kalau ya. di sepengalaman gue gitu, banyak tulisan-tulisan lama itu yang jadi ide di masa depan habis itu. Wah, ini bisa gitu. Waktu dulu sih ya nggak ada harganya ya. Apalagi pas gua SMA gitu nulis lagu kan nggak ada harganya ya. Apa nih anak Antapani ini? Lu anak Antapani ya? Iya, Ih, gue dulu Antapani. sering ke situ loh, cuci mobil. Oh ya? Ada tempat cuci mobil tuh di Antapani. Iya, ada banyak, ada banyak ya. Dulu cuma satu itu yang gede. Yang di arah mananya? Antapani luas nih sekarang. Iya soalnya. sih, sekarang luas pisan sih. Oke. Jadi memang begitulah caranya dia menyelesaikan masalah. Sepertinya I've run out of questions. Pak Pongki Barata punya pertanyaan, mungkin biasanya Pak Produser suka ada titipan. Nomor 5. Oh, dia tahu pertanyaannya. Tunggu sebentar. Dia tahu yang terlewat loh kayaknya. Oh, ini dia sih kepengen tahu banget. Oke. Ariel umur 20 tahun versus Ariel 40-an ini bikin lagu masih sama apa beda? Beda. Gimana tuh? Beda. Mungkin sekarang terlalu banyak pemikiran. Jadi kadang-kadang pas ngeliat lagi gitu, dengerin lagu yang lama kayaknya bebas aja flow-nya mau kemana. Kalau sekarang tuh kayak, ntar bisa gini loh. Oke, tahan dulu. Bisa gitu sekarang ini kayaknya ada kepengennya juga apa yang bisa kayak dulu lagi nih kalau mau nulis tuh. No fear gitu ya. Mau berakhir di mana gitu sih. Iya. Adventure. Kayak pengalaman juga pengaruh kan, kayak gue pernah di tempat yang ini menjadi sebuah pengalaman, jadi sebuah pegangan. Nah, pegangan itu kadang-kadang bikin kita ngerem
itu gue sebel juga kadang-kadang pas sebelum punya pegangan ini tuh nggak ngerem, lost aja gitu, kemana-kemana gitu. Jadi pasti ada bedanya. Lebih ini sekarang ya, lebih ada banyak rem-remnya Banyak gitu ya. pertimbangan. Ya, banyak Oke. pertimbangan betul. Oke, lo pengen bisa sebebas dulu lagi. Ya, makanya ntar mau libur. Tahun depan katanya mau libur dia. Iya betul. Tergantung kalau ini tayang tahun baru, berarti tahun ini dia mau libur. Iya, betul. Mau cuti berapa lama, Pak? Belum tahu. Oh, belum tahu. Jadi tahu. suka-sukanya. Ya bisa jadi. Buacin, setahun, 2 ini belum tahun. tahu katanya buacin. Gua ngadu. Udah ngobrol sama Bacin. Terus nggak Berapa pusing lama dia? kalian? Belum tahu Bu, gitu. Oh, nggak pusing dia? Nggak lah, Bacin kan banyak yang mesti diurusin ya. Masih ada The Massive, masih ada band-band baru yang Ya, ini. The Massive tapi kan lagi di benua Northern ya. Hemisphere. Pusing juga dia. Ya masih banyak lah kan, masih banyak yang baru-baru yang mesti Pikirkan. dipikirin kan gitu. Kalau kita kan nggak usah dipikirin lah, kita mah tinggal dikawal aja. Ya Bu, kali-kali butuh lagu lagi, mungkin siap lagi. Langsung gue. Siapa Bu kali ini Iwan Fals lagi? Oke. Ya. Satu lagi dari gue deh. Gua ini kalau ini mah pertanyaan gue pisan. Kan lu you have a daughter. Bagaimana caranya lu style mendidik lu termasuk bapak-bapak Sumatera nggak yang galak? Kan lu Padang kan? Bapak-bapak Sumatera masuk galak loh. Walaupun lu lama di tanah Sunda ya. Galak gak? Kayaknya itu tergantung generasi deh jadi kayaknya. Kita kan X dong. Iya. Lu masuk X nggak ya? Masuk 81, lahir 81 ya. Kayaknya enggak. Cara didiknya udah berbeda. Bokap gue tuh kan ya yang itu bapaknya galak banget. Bapaknya tentara lagi. Bapaknya bokap gue tuh tentara. Terus ada yang menurun ke dia dengan cara dia mendidik anaknya. Akhirnya kan kita jadi punya pegangan masing-masing ya. Bapak gue tuh jadi punya pegangan apa yang harus diteruskan. Gue juga punya pegangan apa yang nggak harus diteruskan gitu. Jadi sesuai dengan angkatan gue kayaknya cara didiknya sih. Apa tuh? Apa ya? Apa yang spesifik ya? Nggak, larangan mungkin nggak banyak. Pegangan lebih dikasih pegangan. Pegangan karena menurut gua masa depan itu kan milik mereka bukan milik gue ya. Dan masa depan itu gua nggak bisa terka. Banyak banget yang paham yang berubah gitu. Dalam 50 tahun aja kayak American Dream aja berubah gitu. American Dream itu yang pertama kali begini. Terus itu dalam 10 tahun berubah jadi begini, berubah jadi begitu. Amerika lagi bad dream. Lagi ribet sekarang kan kita negaranya. selalu mencontoh ya kan? Yeah. Selalu mencontoh. American Dream tahun berapa? 50-an beda. Tahun 60-an. Ya, gimana lu tuh sekolah, lulus, dapat kerja, Blue punya collar. anak, nikah, punya anak, mati, udah Yeah, gitu kan. yeah, kan? itu aja. Itu American Dream tahun Yeah. segitu. Ya, sekarang, And kan have mesti nice things in the house. Berubah lagi. Jadi Yeah. pemahaman gue tuh nggak bisa yang terlalu spesifik yang dikasih tahu. Jadi mesti yang memang dasarnya aja. Oke, dasar misalnya how to learn value dan gimana caranya mengerti tentang value instead of price gitu kan, gitu. Itu satu misalnya. Terus how to learn gimana mengerti tentang jangan takut bikin kesalahan, lebih pegangan antara benar dan salah itu penting banget sih, karena kita kan nggak selamanya ada di samping dia. Satu saat dia harus memutuskan sendiri yang mana yang benar, mana yang salah kan gitu. Sedangkan benar dan salah itu sangat-sangat relatif kan, tergantung siapa yang lihat gitu. Benar dan salah menurut Muslim, benar dan salah menurut Jew, benar dan salah menurut Asia, benar dan salah menurut Eropa, itu kan relatif gitu. Jadi paling penting itu konsekuensi. Jadi mau benarnya apa, mau salahnya apa, dilihat konsekuensinya. Konsekuensinya sanggup ditanggung, ya kerjain. Kalau nggak sanggup ditanggung, jangan dikerjain. Kan kadang-kadang mereka suka bingung tuh. Ini benar nggak ya? Ini benar nggak ya? Lihat aja konsekuensinya. Apa konsekuensinya? Konsekuensinya ini gimana? Sanggup ditanggung? Kalau sanggup, jalanin. Kalau nggak, ya jangan. Barusan gue ngeliat sosok bapak banget. Gimana konsekuensinya? Hah? Sanggup jalanin. Berubah dari rockstar jadi papa-papa. Umur berapa ya sekarang Alia? Alia tahun ini bisa masuk 19 deh. Tuh kan, lu berarti ribet nggak soal pemilihan pacar? Siapa tuh? Enggak. Nggak rese? Enggak lah. Bawa ke rumah dulu. Kayak nggak ada gunanya gitu. Masa sih? Iya, kalau gue ngeliat diri gue sendiri ya. Tapi pacarnya kalau lihat tuh misalnya nih dia deket sama orang, ini nggak starstruck yang, aduh,
gak enak lagi gitu. Ya dong, kerenan bapaknya jangan-jangan. Enggak, kayaknya enggak. Enggak, biasa aja. Enggak, maksudnya dilarang tuh ada poin tertentunya, karena kalau kebanyakan dilarang kan dia jadi bingung, kenapa gue dilarang terus ya? Dilarang tuh di saat yang penting, jadi larangan itu benar-benar berharga gitu loh. Kalau sering dilarang kan jadi larang terus, udah. Iya. Oke, jadi kayaknya ini termasuk ayah asik juga sih. Lumayan lah ya, ayah asik. Oke. Kayaknya udah habis pertanyaan gua, pertanyaan Bapak juga habis. Karena ini KKN-nya banyak, anak saya mau nanya. Kamu mau nanya deh? Enggak? Oke, kalau gitu. Ril, terima kasih banget Bang Boril, Bang Ade ya sudah hadir di sini, dan you actually graciously memberikan waktu lo, itu sangat berharga sekali buat kami. Terima kasih, sama-sama kok. Thank you for having me. Terima kasih. Selamat melanjutkan istirahat malam hari ini. Karena besok mau manggung lagi. Besok mau manggung lagi dan mau cuti abis itu. Ya, tinggal 3 panggung lagi abis itu. Cuti. Bye. Oke, I'm out gitu ya. I'm out. Jadi kalau ke Bali kasih tahu sama kami karena kita main aja. Berarti next time ke Bali udah nggak manggung lagi. Oh iya, udah main dong. Next time ke Bali sebagai tapi kita nggak mau jago Gundam. Nggak apa-apa ya. Nggak ngerti gua. Lu tuh nanaonan sih ngerakit gituan. Itu membunuh waktu. Oh iya. Baiklah, hari ini bukan hari yang baik untuk menyerah. You heard it from the guy himself. Ariel sendiri sudah menceritakan sisi-sisi kehidupan dia yang semoga selama ini yang kalian kepoin sudah sempat saya tanyakan. Oke? Hari ini bukan hari yang baik untuk menyerah. Katakan itu setiap hari because you are loved. Bye-bye. Nuhun pisan, Hanupis. Sama-sama.